Kom MMSI. Yang saya hormati Sekretaris Prodi Ibu Dona Dinda Pratiwi, MPD. Yang saya hormati pembicara hari ini manggilnya Kak aja mungkin ya, Nan. Kak aja ya, biar apa namanya semuanya lebih ini kan bukan perkuliahan ya, lebih santai gitu ya ininya. Oke, eh, pembicara kita pada hari ini Kak Nanda Fadli, MSI, gitu ya. Oke, salawat serta salam kita junjungan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas beliaulah kita dapat hingga di masa benderang ini. Oke, baik semuanya, teman-teman sekalian. Hari ini kita kedatangan pembicara Nanda Fadli, MSI. Ya, beliau ini nanti akan sharing kepada teman-teman sekalian, baik Stats Data 2024 maupun 2025, terutama terkait tentang kalian ini di Prodi Sains Data itu besok bakal jadi apa sih? Ya, ininya. Nah, hari ini sharing session yang kita akan bahas yaitu terkait data scientist mau ngapain aja gitu ya. Sebelum nanti Kak Nandanya memberikan sedikit sharing knowledge gitu ya terkait data scientist itu seperti apa, perlu kalian ketahui Kak Nanda Fadli ini sebenarnya udah banyak saya udah 6 tahun ya berkecimpung di data analis gitu ya. Saat ini posisi beliau adalah Advanced Analytic and Data Scientist di saya ingatnya cuman ini aja di PT Indosat ya di PT Indosat ya ininya. Sebelum-sebelumnya beliau ini juga pernah menjadi profesional data science and analytic instructor gitu ya. Kemudian beliau ini juga bisnis analitik. Wah, dalam satu personal Kak Nanda ini udah ada 2 profil lulusan nih gitu ya tentang data science, data analitik iya, bisnis analitik juga iya, gitu ya. Tapi hari ini beliau sharing kita terkait data scientist nanti ya. Kemudian beliau juga data science and management koordinator di PT Petrosi. Kemudian data scientist juga di Technical Consultant Associate di PT Metro Data Elektronik. Kemudian juga beliau pernah menjadi di luar sebagai data scientist, beliau juga pernah menjadi data management assistant lecturer di IPB. Kebetulan beliau ini merupakan alumni dari Statistika IPB tahun 2017 ya, Nan? Masuknya Iya, 2017. masuk ya 2017 ya. Oke, ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, gitu ya, beliau hanya punya waktu 1 jam gini untuk share knowledge kepada kita. Gitu ya. Jadi langsung saja gitu ya kepada Kak Nanda Fadli gitu ya untuk sharing knowledge nih ke teman-teman data science di Winril. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, ini saya panggilnya Kak Rizka aja kali ya, biar Ya, lebih ya. silakan. Biar Oke. lebih cair suasananya Ya, ya. Sebentar, saya izin share screen dulu ya. oke. Sudah kelihatan belum? Oke, sudah. Ya, oke. Eh, Baik, langsung aja kita mulai ya, biar lebih mengefisiensikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu dosen juga. Pertama, eh, terima kasih banyak untuk kesempatannya kita bisa sharing ya di siang hari ini. Eh, yang terhormat juga Ibu Kaprodi dan Ibu Sekretaris Prodi ya dan juga Kariska selaku dosen di mata kuliah ini ya. Baik, jadi em, jadi sebetulnya agak lebih dikit nggak apa-apa ya, lebih dikit dari 1 jam sih nggak masalah ya. Ya, jadi kita sesuaikan lah nanti. Ya, jadi yang penting materinya bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Oke, saya oke oke tadi ada yang bocor. Baik, ini saya coba slideshow dulu. Oke, ya kelihatan ya. Baik, eh ya jadi di sini kita
akan bahas mengenai eh, lebih dalam ya mengenai data scientist ya. Karena ini materi bagi saya dulu sekitar tahun 2017 ya sampai 2019 ini sangat-sangat eh, macam hutan belantara ya. Jadi dulu 2017 tuh meledak gitu data science ya. Oh, di mana-mana ngomongin data science gitu ya. Eh, Heboh lah pokoknya ya. Dan saya cuma dengar doang nih, ini data science apa sih gitu kan. Dan harus nyari sendiri tuh bayangin tuh. Saya harus kayak eh, setiap Sabtu tuh weekend ke Jakarta ikut-ikut event gitu ya, nyari tahu ini apa sih data science gitu. Jadi saking segitunya dulu sekitar 2017-an. Dan dulu belum ada ChatGPT, jadi kita nggak bisa nanya sama sekali. Gitu ya. Di Google pun kalau kita search itu nggak ada. Gitu. Jadi emang harus ibarat apa kalau ulama nyari hadis tuh ya pakai kuda gitu ya, jalan gitu, kayak gitulah kira-kira. Ya, jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi sifatnya lebih ke sharing session ya teman-teman. Jadi lebih kurang terkait dengan pengalaman gitu ya. Saya mulai kerja sekitar 2019 sampai dengan hari ini. Jadi lebih kurang sekitar kalau 2019 ke 2026 berarti 7 tahun lah ya, 7 tahun lebih kurang ya. Baik. Tadi eh, sudah sempat disebutkan juga oleh Kak Rizka gitu ya. Ya, jadi kebetulan beliau adalah senior saya waktu di PB. Ya, beliau angkatan 2016, saya masuk 2017 ya. Jadi kita sempat olahraga bareng lah gitu ya. Waktu itu ada pekan apa? Porseni ya. Nah, itu kita sempat kompetisi juga. Gitu. Jadi kemarin sempat di kontak via Instagram ya kita tetap komunikasi ya dikabari ini ada sharing session gitu ya. Saya berminat gitu. Ya, jadi saya berasal dari Sumatera Barat, teman-teman ya. Dari Sumatera Barat, dari lahir sampai dengan kuliah S1 ya sampai 2016 itu masih di sana, masih di Sumatera Barat. Ya, jadi waktu itu mungkin sekarang kayak logat-logat Padangnya masih kebawa dikit-dikit gitu ya. Jadi agak susah emang menghilangkan. Ya, jadi saya satu di eh, pendidikan matematika, ya, jadi background saya adalah guru matematika. Sampai 2020 pas zaman-zamannya COVID saya masih ngajar. Ya, dan ibaratnya waktu itu freelancer lah ya karena waktu itu prinsipnya saya nggak mau kehilangan ilmu matematika saya. Nah, gitu. Jadi saya masih sempetin tuh ngajar-ngajar waktu itu lebih ke bimbel apa orang kalau mau masuk polisi gitu loh. Masuk polisi, TNI gitu kan. Nah, saya ngajar mereka. Nah, kemudian karena udah makin tinggi posisi udah nggak kepegang lagi gitu ya. Jadi sekarang kayaknya ilmu matematikanya udah mulai menguap tuh. Ya, kemudian eh, dengan apa berbagai macam tantangan ya kalau kita di keguruan akhirnya ini sempat ada jeda waktu itu sekitar 1 tahun ya. Jadi semestinya saya 2016 itu bisa apa semestinya langsung bisa lanjut S2. Cuman waktu itu karena eh, bisa menempuh jalan lain, saya coba waktu itu buka usaha bimbel sendiri gitu ya, tempat terjeda 1 tahun, ya lontang-lantung lah nyari sendiri gitu ya. Kemudian akhirnya di luar nak, di luar nak, jangan di sini, sebentar ada iklan dulu. Di luar papa lagi kerja dulu. Ah, tutup pintunya, tutup pintunya. Di kamar sebelah. Ayo, mohon maaf, ada iklan dulu. Ya, jadi akhirnya 2017 lanjut pendidikan ya. Waktu itu cukup ini ya untuk menentukan program studi ya. Dan saya dulu bayangannya adalah kalau kita di Sumatera Barat itu profesi yang kita tahu itu adalah jadi guru, jadi PNS, kalau nggak jadi tenaga kesehatan gitu ya. Udah itu aja. Kalau nggak dagang. Nah, itu yang kita tahu kalau di daerah waktu itu. Sehingga saya mikir ini emang nggak ada kerja lain gitu kan. Emang apa sih dunia dunia di luar itu kayak gimana? Akhirnya saya coba minta pendapat ke dosen pembimbing waktu itu. Disaranin untuk ambil matematika murni. Nah, cuman qadarullah waktu itu TOEFL saya masih sangat-sangat rendah sekali, jadi nggak bisa untuk ambil beasiswa. Ya, akhirnya dosen saya nggak nyaranin kalau kamu kuat, nih ini ada kata-kata kalau kamu kuat nih, kalau kamu kuat dan sanggup ambil statistika IPB katanya. Wah, saya dengar itu aja udah merinding nih, udah lutut nih udah agak goyang ya kan.
Akhirnya ya udah diberanikan saja. Dan ternyata emang benar. Jadi emang sangat-sangat berat ya karena ibaratnya gini, saya kuliah 4 tahun di S1 itu yang beririsan itu cuman satu atau dua mata kuliah aja. Sisanya itu benar-benar dari nol. Kayak regresi, saya nggak tahu benar apa itu regresi. Ya, kita dulu cuman belajar metode statistika aja. Jadi banting setirnya kalau ada yang lebih dari 360, nah itulah dia. Ya, lebih dari 360 kita banting setir ya. Gitu. Dan setelah itu alhamdulillah eh, nah di masa-masa kuliah waktu itu kita so waktu itu berdua ya. Karena waktu itu ada teman yang dia udah bekerja sebagai data analis di Elevenia, masih ingat Elevenia nggak? Oh Kayak iya. Shopee Ah, aja zaman-zaman dulu ya. benar. Nah, itu teman saya waktu itu namanya Bang Ahmad Saiful ya. Nah, dia udah kerja di sana dan saya banyak belajar tuh dari dia. Dia ngajak untuk ayo kita ikut event di Jakarta gitu kan. Kita Sabtu naik kereta tuh ke Jakarta ya. Eh, dua gitu gitulah. Nah, akhirnya ketahuan lah oh ternyata data science tuh ini loh gitu kan. Akhirnya ya udah kita coba pelan-pelan belajar gitu ya. Jadi sambil nyelam minum air gitu ya gitu. Jadi akhirnya pas waktu penyusunan tesis waktu itu, alhamdulillah dapat eh, offering ya melalui eh, dalam tanda kutip bukan orang dalam ya, tapi lowongan itu memang didapat referensinya dari teman ya gitu. Jadi, nah ini kita salah satu poin bahasan kita nanti itu. Jadi ada poin untuk membangun relasi. Nah itu penting banget. Ya jadi kalau orang bilang eh, apa buat kalau ada orang dalam lebih mudah, ya benar, emang kayak gitu. dan Benar. emang dan emang kayak gitu di lapangan ya jadi apa nggak bisa oh gue hebat gue ini oh nggak bisa gitu ya. Nah jadi perjalanan karir lebih kurang seperti ini ya, dari 2019 tamat itu ya saya langsung sekitar kalau ditotalin ini dari skema ini konsultan cuma 5 bulan waktu itu terus pindah ke Metrodata. Metrodata ini eh, kalau teman-teman search itu dia kayak salah satu konsultan Indonesia yang terbesar lah di Indonesia gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman dengar kayak Accenture, The Big Four mungkin ya kalau lebih familiar itu kayak apa KPMG dan lain-lain itu kan perusahaan multinasional ya dari luar. Nah kalau ini yang khusus lokal dia mainnya. Itu lebih kurang sekitar kalau di total 2,5 tahun atau 3 tahun mungkin ya boleh dibulatin. Kemudian itu kita cukup rame timnya sekitar 10 orang itu isinya data science semua dengan specialty masing-masing nih. Saya karena backgroundnya dari statistik, jadi saya ahli di bagian kayak machine learning, deep learning, dan lain-lain. Tapi kalau ngomongin masalah apa kayak computer vision gitu ya, kita nggak begitu dalam waktu itu dipelajari di kuliah. Jadi ya saya nggak ahli di situ. Tapi ya itu tadi 10 orang itu dibagi-bagi per specialty masing-masing. Jadi tergantung permintaan dari klien nantinya. Kalau dia mintanya kayak, oh saya mau bikin klasifikasi dong gitu kan dengan kasus ABCD misalkan. Nah itu saya yang maju kayak gitu. Kemudian sekitar 10 orang, yaitu 2 tahun di situ, saya merasa kayak ini kalau lama-lama di sini nggak berkembang nih, gitu kan. Akhirnya pindah lah, pindah. Nah mulai dari Petrosi ini sampai dengan hari ini itu saya single fighter. Nah jadi satu entire ibaratnya satu tim departemen data, mulai dari data engineering, bisnis intelligence gitu, bikin-bikin dashboard, data analis, data scientist, data engineering itu saya kerjain semua sendiri. Gitu. Jadi start dari Petros ini sampai dengan seterusnya. Petros ini lebih kurang industri mining, tambang gitu ya. Terus nanti ya udah nggak apa-apa lah. Semoga nggak kedengeran ya. Nah, kemudian sempat di Job Street juga waktu itu 2 tahun ya. Dan sekarang ini kalau yang di Petrosi dan Job Street tuh kayak senior data scientist gitu. Sebetulnya bisnis analitik ini gabungan ya, gabungan antara data analitik dan data scientist gitu. Aduh, maaf. Nah, kemudian di sekarang itu alhamdulillahnya udah naik ya di eh, kalau levelnya itu setara dengan manajer ya. Jadi assistant vice president gitulah kalau role-nya ya. Tapi secara kerjaan tetap sama di data scientist juga ya. Cuman bedanya kalau sebelumnya itu full ngoding sendiri, kalau sekarang itu udah melibatkan activity management juga.
ya, activity lobby-lobby gitu ya. Nah, ya selayaknya seorang manajer lah, gitu. Itu terkait dengan perjalanan karir ya, dan insya Allah ini sengaja saya kasih panah, ujung panahnya berarti masih berlanjut insya Allah. Ya, ya, itu kita mesti punya arah ke depan ya. Jadi kalau kita udah merasa stuck, wah ini nggak bisa nih gitu kan. Ini harus ambil challenge keluar dari zona nyaman gitu ya. Ini harus berani gitu. Dan ini tantangannya cukup berat waktu itu ya. Ketika di Metrodata kita terbiasa 10 orang tim dan pas di Petrosi saya sendiri, ya tuh bayangin. Jadi harus handle. Dan waktu itu belum ada ChatGPT teman-teman. Jadi yang bayangin seenak sekarang ya. Jadi kita waktu itu mesti nyari di Google, nanya how to tuh, cari tuh Kak Rizka pasti tahu tuh. How Ah, to pengalaman. create how to create bla bla Ya. bla gitu ya kan, cari Stack Overflow. Waduh, struggle banget. Pas waktu itu keluar ChatGPT, wah alhamdulillah. Jadi ada project, saya ingat banget, bikin web scraping gitu ya, mungkin teman-teman pernah dengar juga. Itu kalau pas di Metrodata, aduh salah. Kita ngerjain berdua 6 bulan, pas saya pindah ke Jobstreet, 3 hari jadi. Sendiri itu. Pakai bantuan ChatGPT, balik lagi. Ya kan? Tapi ya siapa yang peduli dengan itu? Ya kan? Orang yang penting kerjaan beres, tujuan tercapai, udah selesai. Kita paham maksudnya gimana, gitu kan? Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Jadi the way how to work ya 2019 dengan yang sekarang itu sudah sangat-sangat jauh berbeda. Dan kita mesti adaptasi. Nah, ini kita coba bahas ya, apa sih data science gitu ya. Eh, Kayaknya ini teman-teman udah pelajari juga ya di kuliah, karena kan emang teman-teman prodinya data science gitu ya. Tapi ini sedikit mengingat apa, nge-remind aja, nge-refresh gitu ya. Jadi dulu ketika data science itu meledak gitu ya, mungkin teman-teman pernah lihat nggak, itu ada gambar perempuan gitu, terus di kanan kirinya skill set untuk data science tuh, atau laki-laki itu biasanya, perempuan kalau nggak laki-laki. Nah jadi banyak banget tuh ilmu yang dibutuhkan. Bahkan saat tahu, wah ini berat banget ini, ya kan, persyaratan untuk jadi data science. Ini mau belajar berapa tahun ini gitu kan? Jadi nggak kelar-kelar ini belajar mulu gitu. Udah keburu tua juga. Jadi ternyata akhirnya pas udah bekerja, ternyata semua itu justru kita akan peroleh sambil bekerja. Ya, jadi kita kalau bekerja di profesi data science ini, kita dibayar untuk belajar. Nah, nangkap nggak maksudnya itu? Jadi kita dibayar untuk belajar. Jadi ketika ada teknologi baru, ada metode baru, kita disuruh untuk belajar itu. Dan gimana cara nerapin gitu ya. Dan itu cukup banyak bidang ilmu teman-teman ya, mulai dari computer science. Jadi ini jangan dibayangkan kita harus kuliah Ilkom 4 tahun, enggak. Ya, terus kita harus ngambil kuliah statistik 4 tahun, enggak. Terus harus belajar bisnis gitu ya, manajemen bisnis 4 tahun, enggak juga. 12 tahun udah jadi dokter kita. Ya kan? Tapi apa ya? Jadi ilmu-ilmu ini itu semuanya ibaratnya gini, hal-hal yang relate dengan data science itu tidak semua. Ya, jadi kalau misalkan kayak programming, itu ada part-part di bagian ilmu komputer ya, atau prodi ilkom yang kita sebagai data science itu butuh gitu ya. Nah, apa itu? Nah, itu semestinya diperoleh ketika kita belajar gitu ya. Nah, jadi lebih kurangnya itu tadi. Jadi dia mix antara berbagai macam bidang keilmuan, mulai dari matematika. Aduh, aduh, sebentar, sebentar, sebentar. Mohon maaf, sepertinya harus dikunci pintunya nih. Oke, Oke. ya, jadi kita lanjut ya. Nah, di sini
eh jadi gini teman-teman, di industri gitu ya, itu semuanya pasti butuh orang untuk ngolah data, itu pasti. Ya, balik lagi datanya sebesar apa gitu kan. Jadi kalau cuman kayak datanya sekitar 100 baris, 500 baris gitu ya, itu sebetulnya nggak pun data science bisa ngolah. Tapi ketika kita udah berbicara dengan big data, ya big data itu terminologinya cukup luas ya, ada yang kayak udah masuk apa kalau di atas giga itu eh, apa sih? General. Nah, ya, Tera. Nah, di atas Tera nanti ada lagi gitu kan. Nah, jadi berbagai macam industri itu datanya beda-beda. Ya, pernah saya waktu itu handle di klien waktu itu di banking gitu ya. Salah satu perusahaan bank terbesar lah di Indonesia. Data transaksi mereka satu hari coba tebak berapa? Ini entire Indonesia ya, seluruh Indonesia itu 900 juta transaksi. Nah, bayangin tuh. Kira-kira gini, kalau Excel ya itu kalau teman-teman cari di Google, satu file Excel ataupun CSV itu cuman bisa menampung 1 juta baris. 1 juta sekian lah. Bayangin kalau 900 juta mau seberapa banyak file Excel-nya, ya kan? Nah, itu yang di-handle oleh Big Data. Makanya di sini kita butuh kemampuan kayak skill coding tuh, yang kayak SQL, Python gitu ya, atau sebagian ada yang belajar R gitu ya. Nah, itu kita butuh untuk itu. Karena memang bahasa-bahasa pemrograman itu dipergunakan untuk menghandle big data ini. Gitu. Nah, kemudian dari tumpukan data yang segede itu nggak semuanya yang bisa dipakai, teman-teman. Ya, jadi ibarat minyak ya dalam kondisi hitam ya, itu harus dibersihin dulu ya, dikumpulin dari berbagai macam source system. Ya, jadi sekarang saya kebetulan di Indosat lagi terlibat di project migrasi data besar-besaran ya dari on-premise ke cloud, kita ke GCP datanya. Itu kita ngumpulin data dari berbagai macam sumber source system itu susahnya minta ampun ya. Susahnya ini udah berapa bulan nih dari bulan November ini belum kelar sampai sekarang ya. Nah, itu dikumpulkan semua, dibersihkan gitu ya. Tentunya ada logik-logik kan. Oh, ini harus difilter, ini apa kategorinya nggak boleh ini gitu kan. Nah, itu banyak banget lah ya kriterianya. Nah, kemudian PR terakhirnya adalah kita mesti mentransformasi data-data itu menjadi sebuah insight. Gini teman-teman, kalau kita ibaratnya ketika belajar sekarang ya kan, ibaratnya kalau wah bisa ngoding lu jago nih, ini gitu kan eh, apa persepsinya. Tetapi kalau teman-teman nanti udah terjun ke dunia kerja, itu kayak klien, kayak siapa lagi atasan, dia nggak peduli mau codingan kita secanggih apapun, dia nggak peduli, bodoh amat gitu ya. Dan dia hanya peduli dengan apa yang bisa lo kasih dari data itu. Ya, dari data gelondongan dikasih, kita bisa kasih apa ke dia. Dan bahkan ketika kita interview, dia pasti nanya, kamu bisa kasih apa ke saya? Kenapa saya harus nge-hire kamu? Gitu. Jadi, nah makanya salah satu nanti poin kita itu adalah critical thinking, ya, skill analisisnya gitu ya. Dan itu memang harus dilatih, ya, harus banyak-banyak berlatih, ya, menganalisa data, membaca data. Nanti saya akan kasih referensinya dari belakang. Nah, jadi semua itu ya tentunya nanti akan butuh decision. Jadi misalkan ya, saya ingat banget tuh waktu di Job Street ya. Kita waktu itu handle sekitar 200 orang tim. Di Job Street itu sekitar 85% tuh sales semua. Ya, sales. Mereka jualan ke perusahaan-perusahaan. Dan tim datanya cuman kalau yang bisa ngoding dua. Saya satu dan atasan saya satu. Dan itu kita handle ratusan orang gitu ya. Dan kita membangun sebuah sistem untuk, karena gini, mereka punya ratusan ribu klien ya, dan harus mereka punya target bulanan ya, target yang harus dicapai, dan itu kita tim data nge-support mereka. Ya gimana caranya biar tim sales ini achieve target. Nah, itu tuh. Jadi kita data-data mentah kita jahit semua, kita kasih tuh. Oh, kamu harus gini-gini, kamu harus strateginya ABCD. Dijalanin gitu ya, kita lakukan testing segala macam. Alhamdulillah bisa naikin billingnya hampir 2 kali lipat waktu itu. Dengan modal analisa kita, data science gitu ya. Gitu. Jadi terminologi data science itu teman-teman tidak hanya memprediksi-prediksi, enggak.
ya. Jadi ada banyak macamnya ya. Ada yang cuman diagnostik, analitik, ada yang prediktif gitu ya, ada yang macam-macam. Ya, jadi sangat luas sekali kalau kita ngomong data science itu. Dan saya rasa eh, itulah yang teman-teman pelajari di S1 ya. Nah, baik. Ini mantap banget sih. Maksudnya teman-teman udah langsung menjurus ke prodi data science gitu ya. Nah, kalau kita dulu ibaratnya mesti ngejahit-jahit semua informasi tuh. Aduh, struggle banget lah. Tapi ya alhamdulillah masih bisa dilewati ya. Gitu. Jadi saya harap teman-teman lebih semangat lagi nih karena emang udah sangat-sangat terfasilitasi apalagi dengan acara kayak gini ya. Nah, kita ngomong emang eh, potensi data science itu ke depan gimana sih gitu kan. Nah, ini fakta-fakta yang kita coba tarik di lapangan ya teman-teman. Jadi eh, demand-nya untuk data science itu sangat-sangat tinggi teman-teman ya. Karena apa ya? Karena tadi itu enggak ibaratnya gini, tidak semua orang yang dalam tanda kutip sanggup dan mau untuk menyelesaikan pembelajaran itu. Nah, bayangin tuh. Jadi ketika saya dulu pernah apa namanya ngisi kelas gitu ya, sekitar 50 orang ya, sekitar 6 bulan itu kita ngebentuk waktu itu kayak free course ya dari eh, Kementerian apa kalau dulu Digitalan Academy itu dari Kominfo. Itu dari 50 itu sisa sampai terakhir itu cuman sekitar 13 orang yang sanggup bertahan gitu. Jadi emang dibutuhkan apa ya tekad gitu ya dan keuletan ya untuk menyelesaikan itu. Nah, karena itu jadi sementara di industri. Jadi waktu itu saya pernah kerjain project di Eiger, teman-teman, ya. Jadi waktu itu kondisinya saya lagi ngegali eh ada apa aja sih kebutuhan mereka gitu ya untuk satu perusahaan Eiger kan ada banyak divisi ya, ada sales, marketing, ya ada logistik dan lain-lain. Itu kalau kita listing itu sampai 2045 itu kebutuhan mereka belum selesai. Nah, bayangin tuh, itu baru satu perusahaan, belum lagi yang lain. Ya kan dia apalagi kayak kayak perusahaan retail gitu ya. Waduh, itu banyak banget. Kalau teman-teman lihat link itu sangat banyak gitu ya. Nah, cuman ya balik lagi dengan apalagi sekarang gitu ya apa sudah banyak talent ya berarti teman-teman ibarat kalau dalam sistem reproduksi itu dari sekian miliar eh, apa sperma ya gimana bisa menembus tuh cell ovum. Nah, jadi artinya teman-teman harus punya power dan skill yang kuat gitu ya. Nah, jadi mulai dari pertumbuhan data makin lama makin gede gitu ya. Terus cara skill set makin lama makin nambah. Kalau dulu mungkin eh, nggak ada persyaratan kayak apa prompting skill. Nah, itu nggak main-main teman-teman. Jadi kayak cara mempergunakan ChatGPT, Claude itu, terus ada lagi Gemini itu ada skillnya sendiri itu prompting engineering. Dan itu bahkan sekarang dijadikan salah satu skill set yang diminta oleh perusahaan. Karena itu akan sangat-sangat menghemat waktu, apalagi khususnya untuk apa programmer ya, dalam tanda kutip data science. Nah, terus di sini eh, teknologi yang digunakan itu sangat bervariasi, ya, mulai dari AI machine learning gitu ya, bahkan sekarang udah ada auto machine learning, jadi tinggal cemplungin data langsung jalan tuh semuanya. Ya, tapi balik lagi biasanya performanya nggak bagus. Ya toh sekarang kalau kita mau bikin model tuh mesti bolak-balik kan. Wah, preparation lagi, ya EDA lagi gitu kan bolak-balik bolak-balik kayak gitu. Nah, terus eh sekarang kalau saya nggak salah itu di pemerintahan mereka udah ngebentuk apa AI etik ya. Jadi bahkan mereka udah membicarakan hal itu. Ya artinya terkait dengan data science, AI, machine learning itu masih sangat-sangat relevan. Ya selama internet masih ada ya. Jadi tanda kutip ya. Ini kalau internet bubar, udah semuanya bubar udah. Udah nggak ada lagi mau posisi apapun udah nggak ada lagi ya. Gitu. Kita lanjut ya. Aduh. Nah ini dia. Jadi kalau eh ini lebih kurang pekerjaan di data science ya. Jadi ini untuk working level. Jadi mulai dari junior staff sampai dengan senior staff. Jadi kita nggak ngomongin manajemen di sini. Eh, Kalau yang kayak data science manager, data science lead itu ada tugas tambahannya. Tapi mostly ini pekerjaan data science ya.
Nih, saya rasa teman-teman udah cukup familiar dengan hal ini. Ada yang tahu ini namanya apa? Oh, ini ada tulisannya sih. CRISPR ya. Jadi Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ya, jadi ini berlaku teman-teman untuk data science mau di bidang apapun. Nah, itu. Jadi mau teman-teman kerja di financial kayak banking, insurance, mau teman-teman kerja di tambang, mau teman-teman kerja di perminyakan, mau dimanapun sama, standar prosesnya kayak gini. Nah, makanya kita sebagai, kalau teman-teman lihat tadi, ya, ketika saya di konsultan, ya, itu 2,5 tahun itu saya udah handle lebih kurang 20 klien di lintas industri. Nah, bayangin tuh. Artinya kita nggak perlu belajar kayak oh kita mesti ambil kuliah perminyakan nggak perlu ya kita cukup pahami bisnis proses mereka aja kebutuhannya seperti apa. Nah inilah yang kita terapin. Nah makanya semuanya ya ini ntar ini ada ininya nggak sih ada apa namanya kayak kayak pointing gitu loh. Sebentar saya cari dulu ya. Hmm, udah lama nggak pakai Zoom. Hmm, nggak ada ya udahlah ya. Aduh kok lewat. Nah makanya ini kursor saya kelihatan nggak kalau saya gerakin? Kelihatan aman kok, Nak. Oke, siap, Mas. siap. Makanya segala sesuatu itu dimulai dengan business understanding. Ini tahap paling krusial, teman-teman. Jadi ketika kita bekerja, apalagi kalau teman-teman nanti udah mulai kerja gitu ya, 3 bulan pertama itu teman-teman akan mempelajari bisnis proses yang ada di perusahaan itu. Contoh, kalau misalkan teman-teman kerja di industri, kayak kemarin tuh saya di industri tambang ya, dan saya waktu itu ditempatkan di divisi pemeliharaan alat berat. Sebentar, sebentar. Bentar, mesti buka pintu bentar. Ya, nah itu sekitar 3 bulan pertama itu saya cuman berusaha untuk memahami mereka tuh lagi ngerjain apa dan mereka butuhnya apa, masalahnya di mana. Nah itu 3 bulan pertama udah itu doang saya kerjain. Saya hampir tiap hari saya, Mas ini dia apa sih yang dibutuhkan nih sekarang kita gali semua tuh informasinya. Kita kumpulin, kita udah tahu, oh ini ternyata masalahnya A gitu ya. Ya udah setelah itu kita mulai ngasih solusi. Kita cari ini secara keilmuan di data science itu cocoknya kemana. Apakah memang butuh sampai ke prediktif? Karena nggak semua masalah harus diprediksi, benar kan? Ya kan? Bahkan dia cuma butuh dibikinin chart doang selesai, udah selesai. Ya bahkan dia cuma butuh if else doang ya dengan rule base selesai. Nah, itu jadi nggak semata-mata data science itu ngeprediksi gitu ya. Makanya kita mesti cari solusi yang cocok untuk itu. Nah, di saat kita memahami business understanding itu kita sembari meminta sampel data ke siapapun itu mau itu klien kah mau itu end user kah gitu dari divisi lain gitu ya kita minta sampel data kita coba lihat datanya apa sih sebetulnya gitu ya apa yang kita bisa gali dari situ. Nah itu yang tadi tuh mengolah data-data itu coba memahaminya gitu ya. Nah kemudian baru tuh ketika udah ketahuan solusinya lanjut ke step berikutnya mulai dari data preparation. Karena kalau teman-teman ngomongin klasifikasi, ngomongin regresi, ngomongin apalagi time series analysis, itu kan format datanya strukturnya beda, benar nggak? Ya kan? Nah, beda-beda strukturnya. Makanya tahap itu ya itu berlakulah yang di data preparation. Kalau kita yakin kayak datanya udah bersih gitu ya, kita udah eh, segala macam lah, duplikat lah, benerin apa namanya transformasi log gitu ya dan lain-lain. Kalau kita udah yakin eh, datanya udah oke, ya udah lanjut ke modeling. Nah, itulah. Jadi dievaluasi terus balik lagi. Kalau jelek, balik lagi ke data preparation. Nah, gitu aja terus, ya. Nah, dan itu mesti dibervariasikan, ya, untuk berbagai macam use case. Jadi apa namanya? Makanya kita mesti apa ya mengerjakan bikin portofolionya itu beragam. Jadi nggak melulu kayak klasifikasi semua, ya. Coba divariasikan dengan regresi. Kalau bisa itu semua lini use case di data science itu kita punya portofolio untuk itu.
gitu. Jadi semakin banyak portofolio teman-teman itu akan semakin bagus. Ya. Nah ini secara general ya terkait dengan eh, work life cycle kita di data science. Dan itu tadi mulai dari konsultan, saya di tambang, di job street sampai di sekarang pun ya sama aja, putar-putar di situ aja ya. Nah, cuman bagaimana detailnya, nah itu nanti teman-teman akan dapatkan ya. Kalau saya sarankan teman-teman sebaiknya persiapkan dari sekarang. Nanti saya akan kasih tips and trick ya. Jadi poin-poinnya apa aja yang mesti disiapin. Karena kalau teman-teman ibaratnya udah keburu lulus gitu ya dan baru mulai menyiapkan itu udah ibaratnya dalam tanda kutip ya itu kita udah tinggal langkah dari yang lain karena orang lain tuh udah berlari dari sekarang gitu ya mereka udah persiapkan semuanya ya meskipun gini saya dulu kesalahan saya waktu kuliah adalah saya menunggu ketika materi itu baru dipelajari baru saya mau belajar itu salah satu hal yang ibaratnya apa ya jadi pelajaran banget tuh buat saya. Nah, kalau saya perhatikan orang-orang yang ibaratnya mereka sangat bersungguh-sungguh, itu dosen belum ngejelasin dia udah belajar duluan, ya dia udah pelajari duluan, gitu. Jadi eh, apa ibaratnya ya perkuliahan ibaratnya untuk memantapkan ya kan apa yang udah kita pelajari. Gitu. Jadi bukan dari nol lagi. Gitu. Jadi semestinya begitu. Nah, ini kalau tadi itu in general ya, kalau ini adalah real life-nya teman-teman ya. Mungkin agak pusing sedikit ya. Jadi ini saya coba cerita aja. Ini eh, apa? Salah satu arsitektur the entire data ya. Jadi kalau kita ngomongin data division ya, jadi kalau ada data analytic division, nah inilah dia. Ya, jadi ini kalau kita bacanya dari kiri ke kanan ya teman-teman. Paling kiri ini adalah data source. Oke, ya data source. Nah, jadi di sini kita ibaratkan dengan eh, apa? Industri inilah apa ya yang paling gampang. Industri kalau ini retail, nah retail atau jangan retail lah kayak Shopee lah misalkan. Ya, jadi mereka gini kan ada banyak data ya, mulai dari data customernya, terus ada data penjualannya, terus ada data kayak loyalty untuk customer experience, bener ya? Itu semua data itu tersimpannya misah-misah teman-teman. Jadi kalau kayak Indomaret itu data penjualannya di sistem namanya itu point of sales atau mesin pos namanya. Itu kalau yang dipencet-pencet sama kasir Indomaret misalkan, nah itu namanya mesin pos, point of sales. Nah itu nanti datanya tersimpan di suatu sistem lagi. Terus kalau orang mau belanja via apa Indomaret Point gitu ya, apa sih nama aplikasinya? Nama aplikasi Indomaret tuh. Nah itu datanya tersimpan lain lagi posisinya. Kita tim data ya itu sebetulnya yang kerja data data engineer sih. Nah mereka yang nyatu-nyatuin tuh, gabung-gabungin ya. Itu dijahit semua ya ditaruh ke suatu tempat namanya database. Nah, inilah ada processing layer. Kalau PubSub ini lebih ke streaming. Terus ada yang kalau batch ya gitu-gitu yang dia cuma satu kali sehari cukup. Nah, itu semua disimpan di kalau kita main di GCP Google Cloud Platform itu semuanya di BigQuery ya, di BigQuery database. Nah, itu nanti eh, teman-teman akan bermain di sana. Nah, coba teman-teman lihat. Ada yang lihat kata-kata data science sama data analytic nggak? Ada di mana? Coba lihat ada di mana dia kira-kira. Dalam dalam ini ya, arsitektur ini. Ada yang lihat nggak? Di bagian mana data scientist sama data analytic? Ayo. Ujung kanan. Yes, betul sekali. Ya, jadi kita data scientist itu data yang udah kita olah itu sebetulnya udah melewati proses yang sangat panjang sebetulnya. Ya, jadi dijahit gitu ya, dibersih-bersihin gitu ya dan data yang kemudian udah setengah matang gitu ya, atau mungkin udah matang sedikit, nah itu baru kita olah. Nah, dan setelah ini tuh panjang lagi tuh ke depannya. Jadi bisa dibikin jadi apapun, mau computer vision kah, mau bikin dashboard yang di atas ya, Tableau gitu ya, kayak Power BI kah, atau mau dibikin macam-macam. Ya, tapi in general kira-kira seperti ini. Makanya ada posisi yang kayak apa?
data engineer. Nah, data engineer tuh dari sini nih, mulai dari source sampai dengan sini nih, yang production. Nah, itu data engineer. Nah, tapi gini teman-teman, seiring berjalannya waktu ya, beberapa industri, apalagi yang ibaratnya kayak apa, dia baru-baru gitu ya, timnya belum banyak. Nah, itu kadang-kadang kita juga dituntut untuk mesti menguasai itu. Ya, jadi makanya ada yang bilang role-nya double-double, iya iya itu. Saya sekitar itu setelah dari metode data itu dia mesti mempelajari semua itu. Tapi ya balik lagi itu enggak mesti harus bisa semua enggak ya. Yang penting kita apa yang diminta itu kita bisa. Itu aja. Ya apa yang dibutuhkan kita pelajari, ya minta waktu aja. Misalkan oke ini saya coba pelajari dulu ya Pak, saya akan deliver, saya coba pelajari dalam seminggu 2 minggu ini nanti saya akan update. Nah, jadi kita politiknya gitu biasanya. Jadi jangan sesekali bilang gini ya, ketika kita diminta sesuatu dan kita nggak tahu, belum paham hal itu, ini konteksnya data science ya. Terus kita bilang, waduh Pak, maaf Pak, saya nggak bisa. Jangan ngomong sesekali kayak gitu. Itu salah satu kata-kata haram di data science ataupun data analytic. Jadi cara ngomongnya adalah, baik Pak, saya coba pelajari dulu. eh, saya akan koordinasi dulu sama tim yang lain gitu ya. Nanti saya akan sampaikan ke Bapak apa yang udah saya pelajari. Nah, jadi komunikasinya begitu. Jadi kita dicap ibaratnya bukan orang yang malas untuk belajar ya. Jadi lika-likunya seperti itulah kira-kira. Nah, ini kita mulai masuk eh ini ya, mulai masuk ke dalam apa namanya? Apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, teman-teman saya yakin udah pada tahu juga. Yang paling penting kalau programming mohon maaf Kariska, sekarang kalau di kampus belajarnya apa? Python kah, R kah atau apa? Python, Oke. kalau itu ada R juga. Oke, cakep berarti. Oke, good. Ya, jadi Python dan R itu sebetulnya eh, kalau saya dulu waktu di IPB kita belajarnya full R waktu itu. Iya, Karena memang R aja. arahnya ke statistik gitu kan. Emang programming untuk statistika banget lah. Jadi banyak modul-modul statistik yang adanya di R dan di Python itu nggak ada gitu. Dan cuman gini, kalau kita bicara di penerapan di industri, Python itu lebih gampang untuk integrasi dengan sistem manapun. Ya, jadi kalau orang ada profesinya mungkin teman-teman pernah lihat software engineer, terus ada lagi yang lain apa full stack developer gitu ya, ada AI engineer itu mereka semuanya pakai Python. Nah, jadi secara integrasi kita lebih mudah. Nah, sementara kalau misalkan kita ngomongin R gitu ya, dan kita mau terapkan skala corporate, itu proses nyambung-nyambung antara satu sistem dengan yang lain itu rada sulit biasanya. Nah, jadi bisa-bisa, cuman tricky aja gitu ya. Dan bahkan ada juga itu programmer yang dia R, R expert banget gitu ya. Dia itu bisa juga. Tapi kalau saya saranin gitu ya, untuk kalau teman-teman mau memperdalam itu Python dan kalau SQL kan cukup umum ya, mau dia di BigQuery kah, mau di platform apapun ya bahasanya sama aja ya, nggak akan jauh beda gitu. Terus ada data management. Ya, data management ini sebetulnya SQL juga tuh. Jadi kayak teman-teman ada belajar ini nggak? Apa menormalisasi table tuh. Jadi dari yang dia satu table dipecah-pecah menjadi table yang lain gitu ya. Nah, itu saya rasa itu penting untuk dipelajari juga gitu ya. Eh, atau mungkin nanti bisa di search itu ada namanya ER diagram gitu-gitu ya. Nah, itu itu apa ya? Sangat kepake tuh ya. Ketika kita ngomongin apalagi kalau kondisinya nggak ada tim data engineer di tim, tuh selesai lah sudah. Jadi mesti menguasai hal itu ya. Nah, terus AI dan machine learning algorithm saya yakin teman-teman udah pelajari di kuliah. Nah, ini yang penting nih. Problem structuring. Ya, jadi gimana kita menggali informasi dari klien kah atau dari apa end user, gimana meramunya ya menjadi sebuah informasi yang bisa kita selesaikan gitu. Nah, kemudian ada prompt engineering. Teman-teman coba aja cari di Google atau di YouTube gitu ya, apa prompt engineering course misalkan. Itu ada strukturnya teman-teman. Jadi pakai ChatGPT nggak cuman kayak
eh, berikan saya codingan untuk klasifikasi, enggak kayak gitu caranya. Jadi ada struktur gitu ya, dan cara untuk mengoptimalkan penggunaan AI atau generative AI tadi. Itu ada ilmunya, cukup panjang kalau mau kita bahas ya. Terus kalau mau visualisasi apa aja sebetulnya, ya tapi kalau yang umum digunakan di skala corporate itu ada Tableau sama Power BI gitu ya. Maaf. Hmm. Nah, kemudian itu terkait dengan ini ya, terkait dengan skill teknis ya. Sebentar, saya agak gatal tenggorokan. Gatal banget. Terus saya hilang lagi. Baik, ya mungkin agak pelan-pelan aja kali ya. Ya, Ini karena terlalu semangat ini. ya santai aja, Nan. Ya, jadi sebelah kiri ya itu adalah skill teknikal. Ya, jadi hard skill lah. Mulai kayak ilmu statistika dan matematika gitu ya. Skill coding, ya, algoritma gitu ya. Data management, ya, cara pakai Tableau dan lain-lain. Itu semuanya hard skill. Dan itu menjadi skill dasar yang teman-teman harus miliki. Ibaratnya di masa perkuliahan. Nah, ini saya kasih ini ya, penekanan di masa perkuliahan. Dan saya harapkan teman-teman menguasai hal itu semua. Tetapi ketika kita bicara bagaimana kita mau terjun ke dunia industri gitu ya. Nah, ini kita butuh hal yang di kanan ini. Ya, jadi soft skill lah kalau kita sebut ya. Jadi mulai dari pertama curiosity. Curiosity ini lebih ke rasa ingin tahu. Ya, jadi saya sarankan mungkin saya pun sebetulnya agak introvert juga gitu ya. Nah, se-introvert-introvertnya setidaknya coba untuk mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan kerjaan. Gitu ya, apa yang bisa kita kerjakan gitu ya. Nah, kemudian buat diri kita itu ada impact-nya di tim ya. Kita ibaratnya bukan cari muka ya, tapi ada impact yang kita kasih ke tim maupun ke perusahaan. Gitu. Jadi intinya kita tidak hanya mengerjakan itu aja setiap hari ya. Nah, kemudian harus punya sifat long life learner juga. Ya, jadi apalagi di data science sekarang udah mulai bermunculan kayak kalau teman-teman ada dengar apa AI engineer tuh. Nah, jadi profesi selain data science itu sebetulnya sama data science juga, cuman dia lebih spesifik ke algoritma ya. Terus ada lagi ML engineer, machine learning engineer gitu ya. Ada lagi yang kayak agentic AI. Itu kalau teman ada di sini yang menggunakan Claude, Claude ada yang pakai nggak? Banyak, Pak. Oh, banyak, mantap. Nah, Claude itu sebetulnya itu adalah salah satu AI yang memiliki sifat agentic. Nah, gitu. Jadi dia bahkan gini, saya kan separuh dari kerjaan sekarang itu lebih ke manajerial gitu ya. Jadi bahkan eh, saya waktu itu baru join gitu ya dan lagi ngerjain proyek gede tim gitu ya. Dan saya diminta untuk join tuh, disuruh memahami dokumen ratusan halaman. Nah, gila gila aja gitu kan. Dan itu mesti diselesaikan dalam hari itu juga. Dan ada trail email yang tiba-tiba kita di CC gitu ya. Kan udah panjang tuh tektokan email. Wah, ini orang udah pada ribut di dalam situ. Tiba-tiba kita di tag untuk join tuh. Nah, dan harus membaca email itu satu persatu. Nah, bayangin tuh. Nah, itu kegunaan eh, prompting engineering itu di sana. Ya, jadi kayak kita harus berusaha untuk memanfaatkan CA itu tadi tuh. Ya udah, itu semua material, semua historical
email, saya cemplungin ke AI, kita simpan aja misalkan di TXT gitu ya, cemplungin ke AI, suruh dia pelajari. Ya udah kita kasih kita maunya apa gitu kan. Eh ya dari itu udah cuma dalam hitungan menit doang dia akan pelajari semua itu. Dan bahkan dia bisa ngeluarin dalam bentuk format Word, ya format Excel gitu ya. Nah, jadi sifat agenting itu udah kelihatan. Nah, tentunya ya nggak bisa kita percaya 100% ya. Kita tetap harus kita eh, review lagi tuh. Kita harus cek dengan betul ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah komunikasi. Nah, ini yang biasanya teman-teman Gen Z kan ya. Nah, teman-teman teman-teman Gen Z yang sangat struggle nih di komunikasi ya. Nah, gitu. Jadi saya harapkan teman-teman coba cari di YouTube banyak ya mengenai apa professional communication, ya, komunikasi kita di profesional industri itu gimana. Itu kalau kayak ngirim pesan, ngirim email gitu ya. Kan kita kadang-kadang dongkol gitu ya, mau ngirim dengan bahasa kita lah, bahasa sehari-hari itu nggak boleh teman-teman di email kayak gitu. Jadi ada apa ya? Mungkin kalau ada yang ngikutin di Instagram bahasa korporat. Nah, itu tuh. Nah, gimana sih berbahasa korporat itu ada ilmunya sendiri. Nah, itu teman-teman harus pelajari tuh, ya. Jadi kalau dia kesel ngomongnya gimana gitu karena itu ada seninya, ada ilmunya untuk itu. Gitu. Jadi saya pun masih belajar juga untuk itu, ya. Ya, itu terkait dengan komunikasi ya. Terus kayak gimana kita berkomunikasi dengan atas. Aduh, gatal banget bentar ya. Ini cukup sering terjadi kalau saya lagi ngisi apa sosialisasi kayak gini. Selalu gatel banget itu mereka. Maaf. Nah, jadi kayak gimana kita, makanya tadi saya udah bilang masalah ilmu lobby-lobby ya. Jadi kayak sekarang nih, saya tuh mau ngumpulin data satu Indosat Raya dari berbagai macam divisi, ya ada yang dari procurement, ada yang dari eh, sales ya. Itu beda-beda manusia, beda-beda karakteristik. Nah, itu gimana tuh kita melobi-lobi mereka supaya mau untuk berpartisipasi di proyek kita. Padahal sebetulnya yang kita kerjain itu impact-nya buat mereka juga. Tapi ada orang yang selalu apa resisten apa sih bahasanya denial gitu loh, dia kayak berusaha untuk nggak mau terlibat gitu kan. Padahal itu sangat penting gitu kan. Nah, sehingganya ya udah mau nggak mau saya tag tuh semua atasannya dia. Udah selesai. Ya bertarunglah sesama atasan di atas. Jadi yang kayak gitu itu. Jadi pola eh, lobby-lobby ya memahami psikologi seseorang ya. Jadi kalau teman-teman apa kan ada buku tuh yang kayak apa yang dari Sun Tzu apa sih yang Cina tuh kalau memenangkan peperangan tidak dengan apa sih bahasanya dia ada di The Art of War apalagi tuh. Nah, itu kalau membaca buku-buku kayak gitu itu sangat bagus sekali. Intinya buku-buku psikologi lah. Nah, itu secara tidak langsung itu membantu kita di industri profesional ya. Terus membuat slide. Nah, ini ada lagi ilmunya ya. Teman-teman coba cari di internet ya. Gimana cara bikin slide profesional. Nah, itu ada ilmunya ya. Jadi nggak sembarangan bikin slide aja. Ya, justru kalau di industri itu slide-nya nggak banyak-banyak icon, nggak banyak-banyak warna-warni gitu ya. Dan bahkan ada slide kalau perusahaannya identik dengan warna pink sama biru gitu ya. Ya udah itu slide kita semuanya arahnya ke sana, pink biru gitu ya, putih, hitam gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi eh, gimana cara memadukan informasi dalam slide itu sangat penting, teman-teman. Jadi nggak cuma ngoding aja ya untuk data science gitu. Terus yang terakhir nih kayak analytical sense, critical thinking itu sangat-sangat diperlukan. Bahkan gini, ketika atasan menyuruh sesuatu gitu ya, dan bahkan atasan itu pun nggak tahu nih solusinya apaan, itu biasanya dia nyerahkan ke kita. Nah,
Bayangin tuh, orang yang minta pun nggak tahu ya gimana caranya. Dan itu sering terjadi teman-teman. Jadi kalau teman berprofesi sebagai data science, jangan mengharapkan atasan teman-teman itu adalah data science manager. Ya, memang ada kondisinya seperti itu. Ya, tapi di kebanyakan tempat saya bekerja, itu atasan saya bukan orang data science. Dan dia bukan lulusan dari data. Nah, bayangin. Ya, artinya mau nggak mau kita yang harus nge-drive ya. Jadi kalau apa sih kalau nge-drive tuh nyetir mereka tuh loh. Jadi kita yang harus ngarahin. Nah, Pak, ini kalau secara keilmuan data science-nya semestinya seperti ini. Gitu. Sampaikan argumen dengan bahasa yang baik. Jadi jangan seolah jangan juga kita menggurui beliau. Wah, itu bahaya itu kalau kita menggurui atasan. Bisa selesai hari itu juga. Ya. Jadi gimana caranya kita menyampaikan dengan baik? Itu balik lagi itu komunikasi. Ya, jadi itulah lebih kurang ya, teman-teman. Hal-hal yang mesti teman-teman pelajari. Jadi tidak hanya dari sisi technical skill, ya, jadi critical thinking, ya, gimana cara komunikasi, bikin slide profesional gitu ya. Itu sangat-sangat penting sekali. Apalagi kalau teman-teman, kalau saya gini bisa ya teman-teman, kalau mau interview itu saya nggak cuman ngomong apa sih bahasanya membual ya. Ngomong, oh Pak, saya bisa ini, bla 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 segala macam enggak. Saya tuh kalau interview, saya selalu bawa satu slide, bawa bawa deck maksudnya, bawa bawa presentasi. Di dalam situ apa? Ada historical pekerjaan. Terus yang paling penting itu adalah skill set dan riwayat portofolio saya apa aja. Nah, dan itu dalam bentuk penyajian profesional dan selalu interviewer ataupun calon manajer manajer saya waktu itu selalu bilang saya baru pertama kali nge-interview orang kayak gini. Nah, tuh. Ini saya bocorin ke teman-teman, ya, ya. Jadi kalau mau interview ya mau dimanapun itu jangan cuman ngomong aja, tapi jangan buka CV. CV kan teks semua isinya. Ya, tapi kita kemas dalam bentuk slide gitu ya. Gimana caranya kita mencuri mengambil first impression mereka. Ini nih eh, saya biasanya ada juga untuk apa kayak apa ngebantu beberapa saudara lah atau teman dekat gitu ya untuk dia nggak mesti data science ya dia ada yang dari teknik gitu ya saya selalu kasih hal kayak gitu saya sarankan mereka ya alhamdulillah mm, apa dengan apa kayak slide yang mereka siapin terus format CV gitu ya i- itu lebih mudah untuk dapat panggilan dan keterima kerja insya Allah gitu jadi ilmu-ilmu seperti ini silahkan dicatat gitu ya dan coba cari di YouTube kayak di Google kayak di mana gitu. Nah, kalau mau kita bahas sekarang sekarang apa semuanya nggak keburu banyak banget teman-teman ini mau komunikasi slide di prompt engineering banyak banget. Ya, dan itu ya balik lagi harus teman-teman kejar dan persiapkan dari sekarang. Jangan tunggu kelar kuliah dulu jangan itu udah telat. Ya, justru dari sekarang harus dipersiapkan ya di semuanya ya dipelajari atur aja waktunya bikin apa kayak eh, jadwal ya misalkan hari ini mau ngapain hari ini mau ngapain intinya setiap hari itu ada progres teman-teman bertambah ilmu setiap hari nah itu yang paling penting banget tuh kalau di makanya ini ada nih poin long life learner nah, itu sebetulnya jadi setiap hari itu belajar sisi memang 1 jam 2 jam udah cukup ya nggak perlu lama-lama dari Isa sampai jam 2 malam nggak perlu ya dibagi aja waktu saya paham juga teman-teman punya tugas kuliah ya makanya harus pintar-pintar bagi waktu ya seperti itu. Nah ini kira-kira ya ini kita kasih kira-kira gambarannya ya kenapa tadi kita bilang kenapa kok data science itu masih relevan ya kan ini tadi jadi jenjang karir itu banyak sekali teman-teman. Nah ini saya alhamdulillah udah ngelewatin dari pertama kerja di junior waktu itu di skema terus lanjut di associate atau major level di Metrodata 2 tahun terus sekitar 4 tahun di senior gitu ya. Waktu itu di Petrosi senior, di Jobstreet juga senior, senior level maksudnya. Nah, alhamdulillah sekarang di Indosat itu di level yang ini, di lead atau manager gitu ya. Dan insya Allah ya ini masih banyak
ya. Masih jalan ke depan kita itu selama kita mau ya dan keluar dari zona nyaman, tentunya makin tinggi ini itu tekanannya luar biasa. Dari associate ke senior aja itu tekanannya udah luar biasa. Ya, jadi yang mungkin kalau di senior kita cuman suruh ngerjain satu project dalam 1 bulan gitu ya. Kalau associate mungkin disuruh dua project. Misalkan dalam sebulan itu harus ngerjain dalam waktu bersamaan klasifikasi dan regresi. Itu kan kepecah dua tuh kepala kita. Ya kan, yang satu mikirin klasifikasi, satu mikirin regresi gitu kan. Ya, sebetulnya apa ya? Kayaknya lebih berat tekanan kuliah sih kalau kalau menurut saya. Karena kan kuliah menumpuk semua ya kan. Ini mata kuliah ini, mata kuliah itu, ini praktikum segala macam. Itu aja teman-teman bisa bagi waktu gitu loh. Nah, jadi semestinya ketika udah bekerja gitu ya. Jadi kita lebih eh, apa ya? Lebih mudah untuk beradaptasi. Jadi bahkan ketika kita apa di level senior itu biasanya udah banyak banget tuh. Sebulan bisa 4 project yang mesti dipegang gitu ya. Dan kalau kita di senior tuh mesti ngebawahin yang junior-junior tuh yang kita mesti ngebimbing mereka, mesti ini segala macam, mantau gitu-gitu. Gitulah teman-teman. Nah ini, jadi kalau tadi kita bicara panjang lebar, ini saya kasih jalannya ya. Nah, di sini apa aja yang ibaratnya teman-teman mesti lakukan, ya. Nah di sini pertama ya kita akan belajar technical skill. Nah ini yang tadi saya, oh hujan. Ya, yang tadi saya bilang ya bahwa bahasa pemrograman itu untuk programming itu bisa pakai Python, kemudian SQL, BigQuery atau apapun. Untuk visualisasi saya paling suka Tableau gitu ya. Terus ini untuk API bisa pakai Streamlit ataupun Fast API. Saya sarankan gitu ya karena teman-teman sudah apa pelajari juga di kuliah. Saya sarankan teman-teman nggak usah yang berbayar dulu. Cari yang gratisan aja ya. Apalagi budget kita di apa sebagai mahasiswa terbatas gitu ya. Karena harus dibagi-bagi dengan uang makan gitu ya per bulan ya bagi yang ngekos. Nanti cari yang gratisan aja. Ini contohnya misalkan di YouTube nih. Ini banyak tuh Learn Data Science Tutorial Full Course for Beginner misalkan. Jadi gini, saya dulu mikirnya apa yang udah kita pelajari di kuliah gitu ya, itu udah mengcover 100%. Nah, ternyata mesti tetap kita harus dalami lagi, teman-teman. Ya, jadi ibaratnya jangan gampang untuk berpuas diri. Nah, itu kata-kata quote selanjutnya. Ya, jadi jangan gampang berpuas diri. Gali terus, ya. Nah, ini 6 jam. Nah, kemudian ada di DataCamp. Nah, ini DataCamp ini sebetulnya berbayar. Nah, cuman saya ada hacknya biar dia bisa gratis 2 bulan gitu ya. Kalau mau nanti silakan japri. Mudah-mudahan masih bisa ya karena ini 2019. Nah, nggak tahu sekarang masih bisa atau enggak. Ya, tapi semestinya pun kalau berbayar ya oke lah paling 100.000. 100.000 kita udah bisa dapat sertifikat. Dan ini ada banyak teman-teman mau pelajari Python, SQL, data analis, AI engineer ya. Mau data engineer ada semua di sini. Machine learning gitu ya, ada semua. Nah, ini ibaratnya gini, ketika teman-teman udah pelajari pas kuliah, terus dimantapkan lagi dengan belajar-belajar mandiri seperti ini, itu teman-teman bakal dapat dapat feelingnya, dapat filosofinya, itu yang penting, teman-teman. Jadi ketika kita yang paling susah itu di data science adalah untuk menjelaskan hal-hal teknis yang sangat rumit itu ke orang yang nggak paham data. Itu susahnya minta ampun, teman-teman. Ya, itu makanya kita harus belajar komunikasi ya, membuat slide itu nyambung semua tuh tali-talinya, benang merahnya nyambung. Ya, gimana kita mengemas ya, kalau kita bahasanya dulu di statistika membumikan statistika gitu ya. Gimana caranya bisa menjelaskan itu ke orang yang awam gitu. Jadi bahkan kita diminta untuk berlatih ketika kita bikin model gitu ya. Coba nih jelasin ke orang yang nggak tahu sama sekali gitu. Jelasin tuh pakai bahasa yang semudah-mudah mungkin. Karena gini, saya ingat banget waktu di Job Street, model yang saya bikin tuh udah canggih luar biasa, ya, mau pakai apa algoritma canggih gitu ya. Tapi usernya nggak peduli, karena dia nggak paham, bodoh amat, dia nggak mau tahu dia. Nah tapi ketika saya ganti nih dengan mungkin teman-teman ada
udah belajar ini nggak sih? Kayak clustering, terus apa lagi? Diskritisasi gitu ya, yang bikin kelompok-kelompok. Nah, silakan nanti di search, ada namanya nama metodenya itu adalah RFM analysis. Ini saya ketikin di sini ya. Coba teman-teman cari, nanti namanya itu adalah RFM, aduh salah lagi. RFM analysis. Nah, ini sebetulnya sangat-sangat simpel sekali. Itu dia cuma rule based gitu ya, if else, dan apa? Bisa dikombin dengan clustering gitu ya, k-means lah, mau apapun itu. Udah jadi segitu dong. Tapi ketika penjabarannya itu masuk di akal dan mudah dipahami oleh orang-orang awam itu yang nggak paham data gitu ya, itu mereka mau pakai. Dan meskipun algoritmanya tidak kompleks gitu ya, tapi ya balik lagi, kenapa kita harus bunuh nyamuk dengan bom atom gitu kan? Ya, masalahnya cuma nyamuk tapi bunuh nyamuknya pakai bom atom kan mubazir gitu kan. Nah, jadi kita sesuaikan solusinya ya sesuai dengan masalah yang ada gitu. Nah, itu jadi hal-hal yang seperti itu tuh. Nah, kemudian ini yang sebelah kiri versi gratisan, sebelah kanan itu berbayar. Nah, saya di samping bekerja di Indosat, ya, saya juga aktif ngajar di sini nih yang kuning, Revoyu. Mungkin ada yang dapat iklannya gitu ya. Tapi kalau saya ngajar lebih ke corporate level. Jadi misalkan kayak di apa perusahaannya kemarin tuh Buma Tambang di Kalimantan. Nah, mereka punya apa staff yang dari teknik mesin, teknik apa gitu ya. Nah, itu mereka mau belajar data. Nah, itu difasilitasi sama kantor untuk belajar dalam waktu yang singkat cuman 1 bulan. Mabok nggak tuh? Kita aja belajar 4 tahun ya kan. Ya saya mah senang-senang aja ngajar dibayar gitu kan. Tapi ya saya sih tahu ini cuman kulitnya doang tuh bilang. Mas belajar di sini 1 bulan, saya 4 tahun mas gitu. 4 tahun itu pun saya masih harus belajar lagi. Itulah ibaratnya. Gitu. Jadi itu ada Ikra gitu ya. Purwadika ini berbayar semua dan uangnya nggak sedikit teman-teman, puluhan juta. Nah, gitu. Jadi makanya saya sarankan cari yang gratisan aja. Atau kalau mau yang berbayar ini kayak Coursera ini paling cuma 200.000 ya. Kayak gini tuh IBM Data Science. Bahkan dulu nih, ini kita ngomongin dulu ya. Ketika saya awal-awal bekerja 2019, ada teman saya itu dia dari teknik apa ilmu geo geofisika apa gitu. Pokoknya mempelajari ilmu tanah. Nggak pernah ngoding ya. Terus kerja pertamanya sebagai sales alat berat, ngejualin alat berat, komponen-komponennya. Kemudian dia ikut course data science dari Kominfo waktu itu, ada Digital Academy. Dengan satu sertifikat itu, tapi emang dia bisa ngoding setelah itu ya, dia belajar mati-matian lah pokoknya. Dalam waktu sekitar 6 bulan. Akhirnya dia satu tim dengan saya waktu itu di Metrodata. Nah, bayangin tuh. Nah, jadi dulu karena sangat langkanya tuh data science waktu itu. Ya, jadi dengan modal sertifikat itu ini kayak ini nih, IBM Data Science kalau pojok bawah. Terus ada IBM Data Analyst. Jadi dia kayak sertifikat yang ada di sini itu yang dipakai ya tentunya dengan portofolio juga ya. Mereka bangun portofolio ya alhamdulillah keterima. Ya tapi beda kondisi dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan saingan udah banyak gitu kan. Semua orang udah pada belajar ya jadi teman-teman harus menyiapkan dengan sangat-sangat matang. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Pelajari semua technical skill ini. Nah, oke lanjut. Yang kedua, nah ini yang paling penting teman-teman eh bikin portofolio. Ya, bikin public project ya. Jadi project ditaruh di cloud, misalkan Kaggle kah atau GitHub gitu ya. Atau kerjaan kompetisi juga boleh gitu ya. Kompetisi dia biasanya kalau di Kaggle ini nyari akurasi yang tinggi misalkan atau nyari RMSI yang paling kecil. Nah, kayak gitu-gitu. Itu diperlombakan. Dan itu dapat duitnya lumayan, teman-teman. Teman saya waktu itu dia ikut di kompetisi di Australia online padahal ya. Itu dapat sekitar $8.000 di apa Australian dollar. Itu kalau diduitin 80 jutaan lah. Nah, nah, kan lumayan tuh juara gitu kan. Tapi saingan kita ya itu dari luar negeri semuanya, dari dunia saingannya. Itu dan nah ini jadi kerjakan.
contoh nih saya kasih lihat ya, jadi biar nggak. Saya kasih contoh, teman-teman udah familiar dengan GitHub atau Kaggle? Dah. Oke, Udah, nice, Kak. mantap. Nah ini contohnya, kalau GitHub saya masih sangat-sangat jelek ya, karena udah nggak keurus, udah pada sibuk dengan kerjaan di kantor ya. Nah ini saya kasih contoh, teman-teman silakan connect dengan beliau. Ini bukan bukan endorse ya, karena saya pun sebetulnya nggak kenal-kenal banget sama beliau, tapi saya ngikutin beliau di LinkedIn gitu ya. Beliau itu S2-nya entah berapa kali gitu ya, pokoknya dia lihat aja deh nanti di LinkedIn. Dia itu dari yang apa, chemistry, kimia kalau nggak salah pertama, terus pindah ke bisnis manajemen, dan terakhir itu dia di data science sama AI engineer. Itu di hobinya belajar tuh, bayangin tuh. S3-nya nggak tahu tuh, kayaknya udah 2 kali gitu ya. S3 terus S2-nya entah berapa kali. Gelarnya banyak banget lah pokoknya. Tapi dia, nih tuh lihat, project dia aja udah 90 biji tuh, 94 tuh. Ada aja yang dikerjain sama beliau. Itu. Nanti silakan dibuka sama nama bapak ini, Hari Patria ya. Nah, dia sekarang di UK dan dia punya perusahaan sendiri nih, patria.co. Ya, nah, silakan aja nanti dikepo-kepoin ya. Jadi kita kalau apa, di dunia profesional itu belajar ke yang udah-udah kayak gini nih. Jadi kita coba, beliau ngapain sih, beliau pelajari apa gitu ya. Nah itu. Ya, jadi dicek aja ya. Nah, ini ada banyak banget nih project-projectnya. Tapi yang dipin sama beliau ini nih, ada Python Masterclass, Basic, ya ini ada banyak banget. Silakan dipelajari. Nah, terus kalau mau di Kaggle juga bisa gitu ya. Saya kayaknya masih kosong nih, tapi kayaknya ada berapa lah. Ntar saya coba cek dulu. Udah lama nggak buka Kaggle. Ada hilang lagi. Nah nih, cuma 1 biji. Dulu baru udah 2000 kapan? 2019 ya. Saya ngerjain ini nih. Makanya di sini saya tulis salah satu use case yang cukup populer ya di data science itu, kalau mau start ibaratnya coba ulik-ulik ya, ini ada host price. Nah ini, selama saya jadi konsultan lebih kurang 2,5 tahun, itu umumnya permasalahan yang sering banget diminta itu, mau itu banking, insurance, retail. Retail itu kayak ini ya, kayak Wings Food, Danone gitu-gitu ya. Itu namanya retail. Itu mereka selalu minta demand forecast. Basicnya itu adalah time series analytic. Yes, sometimes time series analytic. Cuman gini, terkadang divariasiin ya. Jadi datanya time series, tapi algoritma yang dipakai itu adalah regresi sebetulnya. Nah, jadi kita sebutnya regresi time series. Nah, itu. Jadi kombinasi-kombinasi kayak gitu tuh. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Eh, nanti slide-nya nggak apa-apa, kali-sekali di share aja ke mahasiswa gitu ya. Nanti biar Oke. ini bisa diklik kok ini. Jadi silakan dicek, diulik-ulik gitu ya. Ini kalau kita buka, ini kan ada notebook yang udah pernah dibikin-bikin orang tuh. Kan masing-masing orang dia metodenya beda lagi gitu kan. Nah, gitu. Silakan dipelajari. Banyak banget gitu ya. Nah, kemudian lanjut. Oh, nyambung namanya tadi ya, build portofolio. Nah, ini ada Bapak ini, Hari Patria. Mau diganti foto ya. Nah, kemudian teman-teman kalau mau bikin visualisasi bisa pakai Tableau Public. Terus yang kalau dulu tuh kerasa banget, setiap hari gitu ya, jangan setiap hari, 1 bulan minimal ada 2 kali lah kita ngupdate status di LinkedIn. Tapi bukan status alay ya teman-teman ya. Dia status profesional. Ya, jadi misalkan teman-teman apa sih dalam sebulan ini achievement-nya apa aja. Terus kalau mau, oh saya udah belajar ini, bla 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 bla. Terus teman-teman mau share, nih kayak ibu ini nih, ya dia nge-share apa nih. Terus kayak nulis ya, nge-share insight. Nah gitu gitu. Jadi, oh iya, di sini siapa yang udah punya akun LinkedIn? Ada banyak kah? Atau ada yang belum punya? Kalau saya Punya sarankan, akun doang, Kak. oke, nah, next harus Cuma belum ada isinya. harus dirapiin ya, harus diisi. Cara ngisinya itu tadi, kerjain portofolio ya. Saya sarankan minimal punya teman 500 orang dulu, minimal, sangat-sangat minimal itu 500 orang. Caranya gimana? Jangan di spam juga tiap hari, invite, 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 di blok lama-lama. Karena saya pernah dulu. Dan saya baca polanya ya maksimal 5 lah per hari. 5 orang per hari kita add. Yang di add siapa? Nah ini jadi eh,
ada guidance-nya juga karena bidang kita adalah data science. Yang teman-teman perlu add pertama tentunya harus rekan-rekan sesama ada datanya lah, misalnya data engineer kah, data science kah, data analis. Nah, orang-orang kayak gitu. Dan kalau bisa yang di add itu levelnya kayak associate, senior, manager. Kalau bisa ada yang head-head tuh CTO. Nah, itu add semua. Sama ya jangan lupa nggak add HR. Nah, jangan lupa. Tujuannya apa? Nah, kayak gini ini nih. Ini kalau bisa saya gedein nggak sih? Nggak bisa ya. Nah, ini kalau teman-teman silakan di zoom aja. Ini sama ini Ibu Yeni Herdieni ini dia kalau nggak salah profesor AI di IPB. Saya nggak temenan sama beliau, ya. Tapi saya temenan sama Mas Aris Fitriawan karena kayaknya profesor beliau tuh di Ilkom. Nah, ketika si ibu ini bikin status dan Mas ini nge-like, itu muncul di beranda saya. Nah, makanya namanya LinkedIn kan. Bayangkan kalau misalkan teman-teman punya nih eh atau jangan inilah, misalkan teman-teman bikin status, kan saya punya teman 1.000 orang. Saya like nih status teman-teman. Itu dari 1.000 teman-teman saya, itu pastinya ada banyak SR di sana, ada banyak head di sana, ada banyak manajer data science di sana. Nah, makanya orang kalau sekarang-sekarang ini bukan modelannya bukan kita yang nyari pekerjaan justru, tapi kita yang ditawari. Nah, modelannya begitu. Nah, bagaimana caranya bisa kita biar ditawari? Itu tadi bangun portofolio, aktif di LinkedIn gitu ya, posting hasil kerjaan kita, tentunya dengan style ini ya, style profesional ya. Jadi jangan dibikin alay-alay gitu ya. Nah, itu orang akan ngelihat. Dan bahkan memang tidak ada yang instan ya. Bahkan ada teman saya waktu itu dia udah sekitar 3 bulan 4 bulan aktif di LinkedIn gitu ya, sambil aktif nyari kerjaan juga. Alhamdulillah akhirnya keterima gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi memang apa? Mesti apa ya? Bahasanya itu jemput bola lah, jemput bola. Jadi jangan nunggu ya. Jadi jangan mikir kayak kita udah apply gitu ya, udahlah tunggu aja lah gitu kan. Nah, jangan kayak gitu. Harus harus jemput bola teman-teman ya. Jadi aktif. Nah, ini semuanya nih. Portofolio itu ada banyak ya, GitHub, Tableau Public, Kaggle tadi juga masuk ya. Apa di LinkedIn aktif gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau istilahnya eh ada banyak sebetulnya kalau profil LinkedIn yang bagus-bagus ya. Eh apa bisa ngelihat ini profil Pak Hari Patria, bisa ke tahu Vina Mulyana nggak? Dia salah satu influencer di perkariran ini ya. Nah, itu lihat tuh. Cuman dia kayaknya udah fokus bangun perusahaan sendiri ya. Nah, dia nge-share hal-hal yang berkaitan dengan dunia profesional gitu ya. Nah, gitu. Jadi eh apa? Ya itulah. Jadi intinya kita mesti banyak-banyak apa ya, belajar sama orang ya. Jadi belajar sama orang ini maksudnya bukan kita yang minta waktu dia terus "Oh, Mas tolong ajarin nggak kayak gitu. Tapi kita ya udah kepo aja nggak apa-apa. Lihat dia ngapain, tiru gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ini yang paling penting teman-teman usahakan join komunitas data science ya. Jadi ini yang saya sarankan sih ini ya. Ada Data Science Indo Community namanya. Ya, ini udah lama banget sebetulnya, tapi masih aktif sampai sekarang dan membernya itu rata-rata mahasiswa gitu. Jadi mereka biasanya bikin event kayak dari kampus ke kampus. Kalau di daerah saya Sumatera Barat kayaknya belum ada. Tapi kalau misalkan teman-teman nih bisa jadi pionir nanti apa bukan pionir ya, bisa jadi pelopor nanti ya. Dia dia kadang suka bikin cabang gitu loh. Jadi yang udah saya tahu itu di Yogyakarta ada, terus di daerah mana gitu ya, di Bandung. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa bikin event nanti di daerah Lampung dan mengundang universitas yang lain itu lebih mantap lagi. Gitu kan. Jadi secara portofolio teman-teman di komunitas itu aktif. Nah, dan salah satu yang kayak apa dalam tanda kutip kayak orang dalam gitu ya. Nah, ini melalui yang kayak gini-gini. Dan bahkan saya dulu apa ya? Itu jadi kayak ketemu orang, kenalan gitu ya. Terus oh ternyata dia ada temannya yang punya perusahaan kayak gitu. Jadi melalui event-event yang kalau kita apa kan kadang pembicaraannya itu yang udah level head, udah level chief gitu kan. Nah, itu ketika kenalan, tukaran sosmed kayak gitu.
Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh sangat membantu. Terus yang paling penting eh coba ikut internship gitu ya. Di apa? Di sekarang kalau di perkuliahan ada masa khusus untuk internship nggak, Kak Rizka? Ada nanti di semester 6 masa semester 7 ya. Oke, Gitu, MBKM ya. Kalau semester 6 ada MBKM mereka. oke, mantap, mantap sekali tuh. Nah, itu sangat-sangat harus dimanfaatkan dengan baik ya, teman-teman ya. Dan ini kalau kita lihat, ini karena saya waktu itu kerja di Job Street, jadi ini kita coba capture, dan magang itu sebetulnya nggak mesti offline juga, ada yang online gitu ya. Dan magang kadang berbayar juga sesuai dengan UMR ya, kalau di Jakarta kan sekitar 4 sampai 6 juta gitu ya. Atau kemarin sepupu saya dia di Padang gitu ya, dan dia waktu itu dapat magang di KPK. Nah, itu ya. Jadi dia software engineering waktu itu. Nah, jadi kesempatan-kesempatan kayak gini magang gitu ya. Kadang gini, di magang itu kadang berpotensi juga untuk kita diangkat jadi kartap di sana. Nah, jadi kadang yang magang-magang itu memang mereka sebetulnya nyaring orang sebetulnya. Dia nyari kandidat gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, ini dia beberapa buku yang teman-teman harus jadi kutu buku ya. Saya sarankan untuk baca. Nah, yang pertama ini saya paling gedein, nah ini Storytelling with Data, ini penting banget. Ini kayaknya dari tahun 2017 ini ramai banget nih buku nih. Dan saya sarankan karena gini teman-teman. Jadi kayak bikin chart ya, itu nggak sembarangan bikin chart aja ya. Jadi ada ilmunya, ada estetikanya gitu ya. Kalau ibaratnya teman-teman, kalau saya sarankan sih lebih ini ya, digali secara mandiri ya. Nah, ini pelajari buku ini, Storytelling Big Data. Cari aja di apa? Ini bukan ini ya, bukan ngajarin yang nggak bener ya, tapi ya cari yang gratisan aja lah. Tapi kalau mau yang berbayar ya silakan, alhamdulillah gitu kan. Terus ada lagi ini yang legend banget nih, yang kuning nih, Introduction to Statistical Learning. Tuh legend banget tuh. Ada apa? Tapi kalau yang cicak ini kayaknya udah nggak begitu relevan ya. Tapi kalau statistika, machine learning gitu ya, nih vertical recommendation system, wah, ini mantap gitu. Dan coba aja lihat kayak tadi tuh yang si apa, kan ada tuh yang influencer di LinkedIn khusus data science. Nah, mereka biasanya nge-share-share tuh buku-buku yang bagus. Dan biasanya terupdate sesuai dengan perkembangan sekarang ya. Kalau sekarang kan lagi ramenya di generative AI, agentic AI gitu-gitu ya. Kita harus ngikutin. Ya. Nah, oke, ini udah hampir di penghujung. Ternyata emang lewat ya. Nggak apa-apa, aman saja. Yang penting tersampaikan materinya ya. Eh, di sini ada beberapa project teman-teman yang pernah saya kerjain ya. Nah, ini yang tadi saya cerita. Ini waktu itu di Job Street projectnya ini LFM analysis ya. Jadi kita punya ratusan ribu klien, dan itu kita harus, kan namanya orang sales, dia mesti apa namanya, membuat target nih, misalkan bulan ini siapa dulu yang mau ditelepon, karena dia sifatnya telesales waktu itu. Dan itu ketika saya menggunakan metode ini ya, simple aja sebetulnya. Kita bikin grouping satu skala 1 sampai 5 gitu ya, terus dijumlahin, nanti bisa dibikin percentage gitu ya. Keluarlah ranknya, misalkan dia ranking 1 atau 1 sampai 5 gitu ya. Kalau rankingnya 5 itu paling bagus. Dan itu dengan metode sederhana seperti ini ya, ini nggak pakai algoritma apa-apa, cuman apa kategorisasi aja ini. Nggak tahu nih kita bahasanya apa ya, tapi saya biasa pakai istilah kategorisasi atau diskritisasi lah ya. Nah, dengan metode seperti ini itu, oh itu usernya happy banget. Itu seneng banget tuh. Karena mereka selama ini dengan dikasih misalkan 20.000 customer atau klien, itu mereka telepon acak. Nah, bayangin deh. Telepon acak 20.000. Nah, tapi dengan kita kasih ini, kita kasih prioritas. Oh, ini minggu ini kamu telepon ABCD. Ini yang paling atas itu udah yang paling bagus lah pokoknya. Dan alhamdulillah waktu itu tingkat apa ya, conversion rate itu maksudnya jumlah orang yang beli dibanding dengan jumlah orang yang ditelepon. Nah, itu meningkat 2 kali lipat sebelum adanya ini.
gitu. Nah, jadi metode yang kita lancarkan yaitu tidak mesti yang eh, sangat-sangat apa ya kompleks ya. Yang penting menyelesaikan masalah aja ya. Nah, kemudian ini yang lagi saya kerjain di tempat sekarang ya. Jadi nah kalau ini agak unik nih. Jadi kita menggunakan Gemini. Nah, jadi bukan pakai yang kayak machine learning dan lain-lain enggak. Karena capek teman-teman kalau kan kita mau ngevalidasi gambar, kalau mesti nge-training lagi pakai computer vision, habis kapan waktunya? Sementara ini waktu dikasih cuma deadline sebulan gitu ya. Dan akhirnya saya waktu itu belum pernah pakai ini dan waktu itu di kantor kebetulan ada karena kita ibaratnya salah satu apa ya premium customernya Google gitu ya. Jadi di Indosat itu ada eh, tim Google yang dedicated untuk standby di sana. Jadi kita bisa tektokan sama mereka. Nah itu saya ngegali nih gimana cara menggunakan Gemini dan ini kita modal prompting. Struktur utamanya prompting. Ya prompting tentunya ada codingan Python dan segala macam ya. Nah tapi itu gambar-gambar ini kita bisa mendeteksi mana gambar yang nggak benar gitu ya, mana yang gambar itu valid. Nah, dan itu biasanya ya per hari itu ada sekitar ribuan gambar dan itu harus diperiksa manual, dicek atu-atu, dibuka atu-atu tuh sama para manajer. Nah, dengan adanya AI ini itu udah auto dikoreksi sama AI. Ya, jadi gambar dikirim secara otomatis di sistem yang melalui API udah dia auto ngecekin kalau emang dia gambarnya fraud akan dikasih alert gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini eh, apa ya salah satu use case yang cukup canggih saya bikin ya dibanding selama bekerja. Ya, ini cukup inilah karena secara teknologi itu cukup baru gitu ya. Dan alhamdulillahnya dengan waktu yang mepet banget itu tadi kita memanfaatkan AI untuk membuat AI. Nah, itulah bahasanya ya. Jadi ini Gemini tapi saya bikinnya pakai GPT, ChatGPT. Dan itu masih versi yang gratisan waktu itu. Tapi sekarang udah beralih ke cloud ya, karena ChatGPT dia kan afiliasi dengan Pentagon ya, jadi kita harus di apa sih bahasanya di boykot. Oke, iklan sejenak ya. Baik. Nah ini adalah salah satu dashboard yang saya tuh paling suka gitu ya, dan ini digunakan oleh eh, chief levelnya Jobstreet. Ya, jadi ceritanya begini, mereka tuh ingin tahu ya dari mereka kan bisnisnya ini ya telesales. Jadi berapa yang ini saya bikin pakai Tableau ya. Dan berapa yang customer yang masuk ya leads bahasanya atau opportunity, berapa yang berhasil didaftarkan atau registrasi, kemudian berapa yang ditelepon dan berapa kemudian yang akhirnya dikonversi menjadi uang atau berhasil kejual lah barangnya. Nah itu selama ini nggak tahu visibility-nya berapa yang ditelepon, berapa yang berhasil dikonversi nggak ketahuan. Akhirnya diminta ke kita, tim data ngerjain, kita kasih. Dan ini digunakan secara weekly itu, meeting mingguan antara para leader-leader itu. Jadi dia memantau tuh. Karena ini nanti ujung-ujungnya itu dipakai untuk monitoring apa? Berapa target yang harus dikejar lagi nih bulan ini. Ya, ngegenjot ya, dikejar terus. Nah, itu lebih kurang. Ya, itu lebih kurang ya terkait dengan apa? Sharing ya. Mulai dari awal bekerja sampai dengan hari ini ya. Mungkin next sesinya lebih ke ini ya pertanyaan. Silakan saya kembalikan ke Kak Rizka. Terima kasih Nanda. Banyak sekali ya yang sudah di-sharing oleh Kak Nanda. Eh, saya yakin sih mahasiswa SES Data makin terbuka nih. Apa yang diperoleh di perkuliahan, saya rasa ini udah part of yang dijelaskan oleh Kak Nanda tadi. Ininya apalagi tadi terkait apa namanya cycle life dari data science ya, mulai dari business understanding, data understanding, itu saya yakin semua mahasiswa di sini udah didapatkan nih saat mata kuliah pengantar data science nih. Ini saya yakin udah dapat nih. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih buat teman-teman mahasiswa. Silakan mungkin dua penanya dulu ya. Ini yang ingin bertanya nih ke Kak Nandanya,
terutama terkait pekerjaan sebagai data scientist. Tuh. Silahkan mahasiswa ada yang mau bertanya? Dua penanya nih. Tenang, ini bukan perkuliahan kok ininya. Jadi lebih membuka pemikiran kalian nih. Mungkin kalau misalkan di perkuliahan, kok kita belajarnya matematika nih gitu ya, statistik gitu ya. Kemudian teori statistik ini buat apa sih gitu kan? Benefitnya buat apa gitu. Nah, sekarang timingnya tepat nih. Tanya langsung kepada ahlinya yang sudah emang terjun di lapangan. Oke, siapa? Oh, mau Bintang. Oke, ada lagi saya Bintang. Oke, Bintang dulu. Silahkan Bintang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Binang Berlian, mahasiswa Sains Data angkatan 2024. Jadi kemarin itu sempat lewat di FYP TikTok seorang profesional data science. Dia juga jadi HR kayaknya. Nah, dia tuh sering interview eh, apa yang ngelamar di sana. Dia tuh bilangnya eh, yang paling pasaran, yang paling banyak ditawarkan sama eh, pelamar itu kebanyakan eh, tentang keahliannya itu di bidang dashboard, terus Hmm, segmentasi atau clustering, nah, terus sama hmm, regresi. Jadi kan ini suatu hal yang wajib berarti ya betul. kalau udah pasaran. Nah, Hmm. jadi kalau di mata seorang profesional atau HR itu yang paling dibutuhin sama kita tuh apa sih yang paling dibutuhin? Yang paling beda dari yang lain dan dapat nilai tambah lah intinya. Oke, oke. Udah cukup? Ada lagi Terus Bintang? sama satu lagi sebenarnya. Oh, oke, Ya, silakan, silakan. silakan Bintang. Eh, Sama ini, misalnya kita kerja di kantor, seorang profesional misalnya. Hmm, Terus kita disuguhin data nih sama bos kita. Nah, terus bos kita juga nih kayak apa ya, mantau kita kerja. Nah, terus bos kita nih lihat kita lagi kerja loh. Kok buka ini AI? Itu hmm, sebenarnya ini tadi udah dibahas ya, cuman hmm, pengen penegasan ulang aja. hmm. Kok buka AI? Sebenarnya ini uh, sebuah aib nggak sih Oke, sebagai seorang profesional? Itu aja sih. so, Oke, silahkan Nanda. oke, ya. Thank you. Salam kenal. Panggilannya Bintang ya. Oke, salam kenal Bintang. Baik. eh Ya, benar banget ya. Jadi kalau kita interview gitu ya. Ntar ini, tapi ini ini sih rahasia dapur sih. Gak apa-apa, ini saya Bapak, kasih lihat aja. biar mahasiswa kami di UIN Lampung ini makin terbuka gitu. Kebanyakan masalahnya masih makan ini kok kita harus belajar integral gitu kan, harus belajar teori statistik gitu. Buat apa gitu kan nih? Apakah besok di dunia kerja seperti ini? Nah, dari Nanda ini harus dibuka nih pikiran mahasiswa-mahasiswa kami nih. Siap. Oke. Ya, jadi kalau eh penting banget ini lebih ke seleksi bertahan hidup ya. Kalau kalau kita di ngomongin interview ya, benar banget kita harus berusaha untuk menyingkirkan orang lain ya. Jadi gimana caranya kita bisa beda dari yang lain nih, gitu ya. Em, Oke, dari sisi karena di sini teman-teman dalam konteks adalah fresh graduate gitu ya. Jadi saya sarankan, karena bayangin, mm, sebetulnya yang apa? Semua orang kayaknya mostly sekarang pada belajar data science gitu. Cuman apa yang bedain kita dari yang lain gitu kan? Kenapa kita layak untuk di rekrut? Nah ini kita ini dulu muter sedikit ya. Jadi ketika tahun ini nih saya ngomongin di Indosat ya. Jadi sempat waktu itu saya dengar dari beberapa para senior yang udah sepuh. Jadi mereka ngomong gini, sekitar tahun eh, sekitar 2020-an sebelum itu ya, masih 2016 itu Indosat hanya menerima lulusan dari ITB only, ITB sama UI doang. Dia nggak mau yang lain. Nah, bayangin tuh saking ininya ya, saking striknya mereka waktu itu. Karena memang secara manajemen itu lulusan rata-rata dari UI sama ITB doang. Dan ketika udah meledak
yang kayak AI, teknologi makin kenceng gitu ya, orang semuanya berlomba-lomba. Nah, akhirnya baru dibuka tuh apa istilahnya pintu untuk semua jenis kampus dari mana aja itu diterima. Nah, artinya barrier eh, apa namanya background background kita itu sekarang udah tidak menjadi eh, apa namanya sudah bukan apa ya ibaratnya ya bukan bukan menjadi sesuatu hal lagi gitu ya. Nah, bahkan eh, saya pernah ketemu orang yang dia justru nggak kuliah sama sekali, ya, bayangin. Tapi secara skill setmu bagus banget. Ya, bahkan dia hanya dari SMK waktu itu. Tapi secara skill set luar biasa dia. Dia portofolionya bagus gitu ya, skillnya bagus. Ya, keterima di perusahaan yang bagus juga. Nah, artinya apa yang kita perlu siapkan ya? Eh, tentunya secara skill set gitu ya, skill set yang kayak tadi AI machine learning. Kalau di machine learning kita ngomongin kayak regresi, clustering, time series ya. Itu semuanya hal yang wajib untuk dikuasai, benar banget yang tadi Bintang bilang. Nah, cuman mengingat dengan yang sekarang nih, oh tambahin lagi yang kayak computer vision, apalagi yang lain, apa sih namanya? Aduh lupa lagi namanya. Pokoknya itulah ya. Nah, sekarang itu kan teknologi udah makin berkembang, teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak bisa lagi ibaratnya hanya ber ber apa berpatokan dengan hal itu. Teman-teman harus ngupgrade diri ini, cari yang lain gitu ya. Contoh, teman-teman harus kuasai kayak prompt engineering ya. Itu kalau sekarang ada nih perusahaan yang ngomongin, "Oh, kamu kok pakai AI?" Nah, itu berarti perusahaannya hidup di tahun 90-an berarti. Ya. Bahkan di Indosat nih, Bintang, itu chief kita m- menggalakkan, bukan menggalakkan ya, menyuarakan semua orang harus pakai AI. Bayangin. Tujuannya apa? Tujuan untuk memangkas waktu yang nggak perlu, ya. Untuk memangkas waktu yang nggak perlu, kan itu ngabisin waktu ya kan? How to ya kali sekarang kayak gitu ya kan? Sekarang mah praktis, pokoknya jadi udah selesai, udah masalah kelar, lanjut masalah yang lain. Karena persoalan di industri itu banyak banget pokoknya. Yang harus diselesaikan dalam waktu waktu cepat gitu. Makanya apa itu sangat penting ya. Nah, dan itu tadi tuh kayak prompt engineering ya. Nah, terus gini, ketika kita interview, tata bahasa kita kalau ngomong ya tadi tuh point communication ya. Itu ketika interview si A dan interview si B, ketika salah satu komunikasinya bagus itu udah jadi poin plus. Terus kalau misalkan dia bisa komunikasi dalam bahasa Inggris, wah itu udah plus 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 lah pokoknya. Ya, karena mostly sekarang di industri itu mau apapun industrinya selalu ada bule di sana. Ya, baik itu bulenya yang jadi karyawan ataupun bulenya jadi konsultan. Biasanya gitu. Jadi setiap karyawan itu dituntut untuk harus bisa bahasa Inggris. Nah, itu kayaknya tadi saya kelewat ya. Ya, jadi selain daripada skill apa bagian dari skill komunikasi itu adalah English communication maksudnya ya. Gitu. Dan eh apa itu harus dikuasai. Terus kayak teman-teman harus menguasai apa sekarang itu menggunakan generative AI. Nanti silakan dicari ya. Silakan di search apa generative AI. Generative AI for data science. Nah, cari aja kayak gini. Nah, itu yang contoh kasus yang tadi saya bilang tuh. Ya, jadi di sini kita apa menggunakan Gemini gitu ya untuk mengerjakan suatu project gitu. Dan itu modalnya prompting ya dan itu promptnya panjang lah pokoknya udah kayak dokumen apa gitu. Jadi itu isinya prompt semua tuh perintah untuk si AI-nya tadi. Jadi pertama kayak kita ngelimitasi kamu role-nya adalah seorang data science expert dengan pengalaman 30 tahun misalnya padahal data science aja belum ada 30 tahun gitu kan. Tapi kita kasih kamu data science dengan pengalaman 30 tahun, kamu expert di bidang ini bla 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 gitu kan. Terus kamu harus membantu saya untuk misalkan task dia apa, A, B, C, D, misalkan role dia apa, terus apa yang nggak boleh dia lakukan. Terus kita define juga kayak kamu harus gini hasil akhirnya gitu. Nah, yang kayak gitu itu ada ilmunya juga. Jadi kayak prompting skill, cara make generative AI gitu ya. Nah, saya rasa sih sekarang
hal-hal yang justru menjadi pembeda itu, ya karena itu tadi nggak semua orang bisa gitu ya dan tahu akan hal itu gitu. Dan kalau ibaratnya kita eh, berjalan sendiri gitu ya tanpa kayak misalkan ada acara-acara kayak gini nih, agenda-agenda sosialisasi kayak gini, itu susah sekali dapat informasinya gitu. Dan selain itu lagi apalagi yang lain ya. Oh, yang tadi tuh kayak, nah nih, ini rahasia dapur ya. Ini mungkin slide-nya belum begitu perfect ya. Tapi saya biasanya kalau saya interview saya selalu bawa ini. Dan alhamdulillahnya setiap saya interview selalu dibilang baik itu HR, baik itu apa namanya, interviewer, usernya, calon manajer kita, itu selalu ngomong, saya baru pertama kali ketemu orang interview kayak gini. Dan dengan kalimat itu kita udah nyuri first impression yang baik dari orang itu, ya. Nah, itu rahasia dapurnya. Nah, silakan teman-teman nih, biasanya kalau Gen Z ini dia jiwa seninya lebih kuat ya. Tapi saya sarankan bikin slide dengan gaya profesional. Jadi jangan warna-warni gitu ya, ada gambar-gambar apa Hello Kitty lah apa itu jangan. Nah, jadi mulai dari ini gini, sebetulnya eh, ini tuh adalah CV yang saya tuangkan dalam bentuk slide. Simpelnya begitu. Nah, jadi mulai dari perkenalan kita tuh apa gitu ya, ahli kita tuh di bagian apa. Dan ini biasanya saya kan tulis berapa nih? 15 slide. Dan ini biasanya kita cuma dikasih waktu paling 5-10 menit lah buat ngomong. Dan itu pun ditanya-tanya. Nah, ibaratnya gini, kalau kita mau interview, biasanya kan user ataupun S1 nanya keliling, 7 keliling tuh, wah kamu bisa ini segala macam ya kan. Tapi dengan adanya ini, kita tuh ibaratnya gini, kita udah ngarahin, Bapak Ibu nanti tanyanya yang ini aja, jangan yang lain. Nah, paham nggak maksudnya? Nah, jadi ibaratnya kita udah ngedrive si interviewer itu hanya nanya seputar hal ini aja. Toh kita udah jabarin di sini kan. Ngapain dia nanya yang lain gitu kan. Contoh misalkan kayak gini nih, background pendidikan. Pas kuliah kita belajar apa aja gitu kan, kayak di matematika. Padahal sebetulnya kan saya lebih ke keguruan ya. Nah, tapi eh, yang keguruannya saya taruh cuma 1 poin doang nih. Sisanya itu ilmu matematika semua. Nah, padahal sebetulnya di jurusan saya tuh banyakannya yang ini bawah. Nah, tapi ya pandai-pandai lah gitu kan. Kalau teman-teman kan emang semuanya udah pasti data science gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan saya put lebih banyak ilmu pendidikan di sini ya nggak relevan jadinya. Nah, jadi apa? Memainkan itu ada seninya juga. Terus kayak kalau misalkan nanti teman-teman udah magang, nah ini udah keisi nih berarti nih. Satu nih magang gitu kan. Atau ngapain gitu kan. Jadi apa? Apa sih bahasanya volunteer di acara apa gitu. Nah, terus cara achievement, kalau udah apa ngikut-ikut lomba gitu ya, terus kita dapat penghargaan, nah, taruh di sini. Ya, untuk nunjukin bahwa kita tuh nggak cuman belajar doang, tapi udah ter apa bahasanya terakui ya, diakui di baik itu skala nasional ataupun skala kampus gitu ya, gitu. Nah, ini yang Bang BRI ini saya ikut zaman-zaman kuliah nih, saya ingat banget. Timnya tuh teman-teman satu kelas. Nah, salah satunya itu tadi Bang Ahmad Saiful itu, dia jago banget sih gitu. Dan itu jadi kayak dibikinin gitu ya. Nah, poin pentingnya itu biasanya ada di sini, portofolio kita. Nah, ini sebetulnya yang saya apa taruh di sini itu ada di portofolio ini. Jadi saya pindahin ke sono. Ya, jadi sebetulnya yang saya taruh di slide tadi itu sebagian besar adalah portofolio saya. Nah, ini yang ngebedain apa pembeda kita dengan yang lain gitu. Sehingga gini, karena orang banyak interview, oh Pak, saya bisa lakukan analisa ini, bisa analisa itu, tapi mana buktinya gitu kan? Nah, buktinya apa? Apa contoh hasil kerja kamu apa gitu kan? Nah, orang itu justru taunya, pingin tahunya itu. Yaitu dengan kita nyiapin ini, ya kita nggak perlu banyak cerita lagi. Ya dan bahkan dulu saya punya teman, kita waktu itu lagi kuliah S2 gitu ya, dan ada teman saya waktu itu dia punya teman dan udah kerja tuh di, tahu ini nggak toko komputer Bineka. Dia salah satu apa distributor laptop terbesar lah kalau di Jakarta tuh. Dan dia jadi data science di sana. Dan apa namanya? Dia lucunya gini, ketika dia interview, dia itu cuman ngasih GitHub-nya doang dan
ini bukan untuk ditiru ya. Dan dia bilang gini, kamu bisa apa gitu kan? Pak, saya udah naruh di situ GitHub saya, coba aja buka gitu. Nanti Bapak lihat dari situ. Dia, maksudnya bukan ini bukan untuk ditiru ya. Nah, tapi itu bikin dia lolos. Jadi ibaratnya dia nggak perlu banyak omong lagi. Ya, cukup dengan nunjukin ini, dijelasin ya dengan bahasa profesional, orang udah paham. Oh, ternyata, oh bisa. Biasanya gitu tuh. Oh bisa, oh kamu bikin gini gitu. Jadi mereka amazed dengan gitu tuh, amazing. Wah ini hebat nih orang nih, itulah. Jadi ibaratnya gini, kalau teman-teman apa mendekati lawan jenis, itu kan first impression tuh penting kan. Sama dengan ini interview ya. Kita mencuri first impression orang itu penting sekali. Nah, salah satunya gini. Ya, jadi yang kalau ini di sini sebetulnya saya tulis nih. Kayak apa nih? Nih, bisa learning dan lain-lain. Ini kan cuma tertulis di sini doang nih. Tapi orang nggak tahu nih outputnya apa gitu kan. Nih ngapain sih gitu kan. Tapi ketika kita kasih lihat, oh ini kita ngerjain ini loh. Yang penting tuh ini nih. Kalau teman-teman lihat, di sini problem statementnya apa gitu ya. Terus benefitnya apa, impactnya apa. Nah, jadi arahnya lebih ke situ. Jadi kerjaan yang kita bikin itu mesti ada impactnya tuh. Ada jelas lah outputnya apa gitu. Jadi nggak cuma sekadar analisa, udah selesai. Nggak kayak gitu ya. Nah, itulah lebih kurang. Terus tadi yang pertanyaan kedua, ya peran AI di data science yang tadi saya bilang ya itu sangat-sangat bermanfaat sekarang ya. Jadi kalau misalkan apa namanya, kalau perlu ya, kalau perlu saya sarankan ketika teman-teman interview tanyain, Pak di sini budaya kerjanya gimana, itu teman-teman berhak untuk nanya. Budaya kerjanya gimana? Apakah masih manual, Pak? Gitu kan kita harus nyari di Google Stack Overflow gini-gini. Atau udah perusahaan itu udah open nggak untuk menggunakan apa memanfaatkan AI untuk pekerjaan sehari-hari? Nah, itu poin penting perlu ditanyain. Nah, biasanya semestinya itu perusahaan sekarang udah memfasilitasi. Dan bahkan ini kayak sekarang nih kemarin saya kan udah subscribe yang Cloud Pro tuh per bulan ya kan. Nah, kemarin dapat info katanya perusahaan mau memfasilitasi itu. Jadi dia mau ngasih license untuk kita masing-masing. Nah, bayangin tuh. Jadi maksudnya semestinya sekarang perusahaan-perusahaan sudah mengikuti hal itu. Jadi kalau ada perusahaan yang masih bertangan dengan cara lama, nah itu udahlah cabut aja lah. Udah nggak usah di situ. Karena asli asli itu struggle banget, itu ngabisin waktu udah itu, inilah pokoknya red flag lah kalau bahasanya mah, ya kan? Nah, gitu. Menjawab nggak kira-kira Bintang? Eh, Terima kasih ya atas jawabannya. Siap siap. Makasih juga tentang ini ya, bonus bumbu dapur. Oh siap. Masih banyak Kak Nanda. Ya sama-sama Bintang, tunggu yang lain. Oke, silahkan yang lainnya. Oke, Fadli. Silahkan Fadli. Masih mute, Fadli? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadli Anggara dari SESDATA Angkatan 2024. Izin bertanya kepada Pak Nanda Fadli. Eh, Sebenarnya sudah di, disinggung, sudah beririsan dan sudah di lumayan disentuh tadi. Namun saya ingin bertanya penegasan aja. Jadi eh, menurut eh, Pak Nanda Fadli, misal di dunia kerja tadi kan disinggung kayak komunikasi, sering disinggung komunikasi dan di dunia kerja. Nah, Hmm. menurut Bapak Nanda Fadli itu eh, di dunia kerja tuh data scientist itu tuh lebih pentingan bikin model dengan akurasi yang tepat atau Hmm. kemampuan menjelaskan hasilnya supaya bisa dipakai untuk keputusan bisnis. Karena saya lumayan kurang eh, bisa komunikasi dengan baik. Terima kasih. Oke. Oke, nah, satu aja, Fadli. Oke, tadi berarti model yang akurat versus dengan impact untuk bisnis, benar nggak? Eh, Model yang bagus Komunikasi. atau komunikasi untuk menjadi eh, insight di bisnis tersebut. Oke, Terima oke, kasih. oke. Oke, sebentar. Saya revisi dulu. Atau komunikasi untuk penyampaian insight lah bahasanya ya. Penyampaian insight. Oke.
Oke, nice. Ya, salam kenal Fadli ya. Ini nama kita ada beririsan ya sama-sama Fadli. Ya. Punten punten Anda. Ah, Ternyata Zoom-nya ini disetting 2 jam. oke, Of course ya jam 4 ya, 10 menit lagi ini. oke, Udah disetting mau di resetting nggak bisa ini. oke. Gitu ya. Nggak apa-apa, Takutnya cukup sih nanti 10 menit aman. iya, Ah. takutnya nanti ke out apa namanya ke Oh, end tendang ya. otomatis ya. Ya. Oke, oke, kita cepatkan aja kalau gitu. Oke. Ya, siap. Thank you, Kak Rizka. Ya. Ya. Oke, ini dilema yang berat sebetulnya, Fadli. Dan saya pun merasakan ya di awal-awal tuh. Dan apalagi sama ya dulu ketika apa awal-awal bahkan pas di zaman kuliah ya, saya salah satu hal yang PR banget itu komunikasi ya. Jadi ini yang ngomong nyerocos kayak gini nih ya sambil jalan waktu lah gitu ya. Ngomong aja kerjaan terus. Dan itu tentunya harus dilatih. Kuncinya itu ya. Jadi mengenai komunikasi itu harus dilatih. Dan kalau kita ngomongin mana yang lebih penting model yang akurat versus dengan komunikasi insight ke bisnis, itu kalau saya buka-bukaan gajinya lebih besar adalah untuk yang komunikasi insight ke bisnis. Itu gajinya lebih besar ya. Justru yang dilihat oleh baik itu chief, baik itu apa namanya end user. Karena kan kita gini, kita di industri ya di perusahaan misalkan Jobstreet lah ya, itu kan divisi data itu satu misalkan, dan kita harus melayani banyak orang gitu ya. Ibaratnya nih, oke kita jago misalkan bikin model canggih akurasi 99,9% gitu ya, tapi ketika kita yang nyampein orang lain, yang dilihat justru orang lain, bukan kita. Nah itu kan ibaratnya wah kredit kita diambil nih gitu kan. Nah tentunya kita harus fight untuk itu. Ya harus ibaratnya berusaha untuk itu ya. Jadi model yang akurat gimana cara bikinnya itu sangat penting sekali. Itu adalah basic di data science. Nah di samping itu ya teman-teman semua termasuk Mas Fadli juga itu mesti melatih kemampuan untuk berkomunikasi ya. Nggak apa-apa in bahasa dulu ya dalam bahasa Indonesia dulu ya kita eh, pelajari ya di YouTube banyak itu ya coba aja nanti dibuka cari-cari gitu ya atau kalau mau yang lebih advance sekali langsung yang Inggris aja komunikasi dalam bahasa Inggris itu akan lebih bagus karena gini teman-teman saya dulu kan kerja di Jobstreet. Jobstreet itu headquarter kita di Australia sama di Malaysia ya dan barrier bahasa itu menentukan perbedaan gaji yang sangat jomplang ya posisi yang sama ya dan bahkan nih kalau kita bicara data science saya kalau di compare sama data science Malaysia mungkin secara keilmuan kita lebih jago ya nah tapi mereka bahasa Inggrisnya bagus dan komunikasinya bagus tapi mereka digaji lebih besar dan itu selisihnya nggak main-main ya beda lah UMR Jakarta sama UMR Malaysia gitu kan nah itu jadi perbedaannya di sana ya, jadi untuk awalan ya tetap kita harus mempelajari secara teknikal tapi kalau saya sarankan eh, mana yang lebih penting yaitu tadi eh, kita kan tentunya pengen tetap harus bertumbuh kan, ya kan? Nah, jadi tetap harus dilatih, cari di YouTube kah, di Coursera kah, gitu ya. Atau kalau mau sekarang kan katanya udah ada ini ya, apa tuh aplikasi stimuler. Nah, saya pengen coba tuh buat buat latihan ngomong sama AI gitu kan. Nah, kayak gitu itu. Jadi ya keep learning aja. Ya, jadi dua-duanya sama penting dan kalau kita lebih bilang mana yang lebih penting, ya susah sih ya jadi dua-duanya harus harus dikuasai aja pokoknya jadi fight untuk itu ya menjawab kah Fadli Baik, terima kasih Pak Nanda atas jawabannya sangat jawab. Terima kasih siap Pak. siap siap sama-sama Oke, oke terima kasih Nanda, Fadli maupun Bintang. Mengingat memang Zoom-nya kita setting tadi 2 jam ya, ini tinggal 5 menit lagi. Ya, saya rasa untuk tanya jawabnya cukup ya. Tadi diwakili oleh Bintang maupun Fadli. Tadi juga sudah dijabarkan dengan detail sekali oleh Kak Nanda gitu ya. Seorang data scientist itu ngapain aja sih? Ya, ininya. Oke, dari paparan tadi sharing session yang disampaikan oleh Kananda, intinya itu kalian kuliah di data science ini nggak rugi gitu ya, Nan.
gitu Oh, ya, nggak rugi. sangat beruntung justru. Iya, beruntung gitu ya. Sangat beruntung. Tadi sudah disampaikan tadi ada apa namanya klien dari Kak Nandanya gitu ya, memaksakan untuk belajar data science dalam 1 bulan gitu ya. Itu aja cuman kulitnya gitu ya, Kulitnya doang. kulitnya doang gitu. Sedangkan kalian apa 3,5 sampai 4 tahun di data science, nah itu kalian nggak hanya kulitnya aja gitu ya, sampai ke dalam-dalamnya gitu, sampai intinya gitu ya. Jadi dari sini kalian bisa semakin terbuka nih untuk kedepannya, bukan hanya sebatas ngolah data aja, tetapi kalian juga di sini bahkan tadi bisa sekalian triple double ya, bisa sebagai data engineer gitu ya, bahkan sampai ke apa namanya data analis gitu, bisa kalian jadikan apa namanya suatu pekerjaan nantinya. Nah itu yang kalian dapat di apa namanya prodi sains data ini gitu ya. Jadi jangan menyesal gitu. Jangan sampai nanti putus kuliah lagi gitu ya dari prodi ini ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan nih kan Anda untuk teman-teman di mahasiswa sains data nih supaya kedepannya ini lebih terbuka nih. Kadang kan mereka takut nih, ini saya mau apa sih gitu kan profitnya ke depannya gitu. Ya, kalau kita ngomongin profit, udah sangat jelas kalau salah satu the highest job yang dibayar di seluruh dunia itu adalah salah satunya adalah data science gitu ya. Dan bahkan ibaratnya untuk apa ya, kalau kita ngomongin fresh grad gitu ya, itu eh, untuk entry point itu bisa ibaratnya 2 kali UMR-nya Jakarta gitu. Itu untuk yang entry point tuh. Nah, belum lagi nanti untuk level-level berikutnya kita bisa nego segala macam. Nah, pokoknya eh, itu kan manisnya, ya kan. Nah, tentunya harus ada yang dikorbankan ya, dari sisi waktu, dari sisi kalau ngomongin capek pasti capek, capeknya capek banget lah pokoknya. Tapi ya itu tadi, ya kita akan petik semuanya nanti ya itu tadi ketika kita udah menyelesaikan pembelajaran ya. Dan kalau kita ngomongin data science itu teman-teman, ini tetangga saya gitu ya, dia kerja di Indo terus double kerjaan di Australia online remote. Nah, bayangin tuh, double tuh gaji. Jadi secara opportunity sangat bagus gitu ya, sangat bagus sekali. Cuman ya balik lagi ada hal yang harus dibayar gitu ya. Ada yang kita luangin waktu untuk belajar. Itulah intinya, long life learner aja. Pokoknya harus semangat gitu ya. Jangan berhenti. Wah itu sayang banget teman-teman. Ya sayang banget kalau misalkan ada yang udahlah capek gitu kan. Waduh. Jangan sampai ya. Nih saya doakan seolah semuanya pada lulus ya dan mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Insya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Oke, baik teman-teman semuanya gitu ya. Mengingat waktunya terbatas sekali untuk sharing session. Ini first time kami ini Nanda. Ini pertama Mantap. kali diawali sharing session dari Nanda gitu ya. Terima kasih sekali Nanda sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama mahasiswa sains data dari Winreal gitu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau apa namanya komunikasi di luar forum ini mungkin bisa ya Nan. Boleh. Silakan Akhirnya. japri aja di LinkedIn. Gak apa-apa. Kita Ya. koneksi aja. Oke, oke. Terima kasih untuk mahasiswa maupun Nanda, sukses semuanya. Amin. Kita nanti join lagi di sharing session selanjutnya ya untuk membahas-bahas apa lagi sih yang terkait Izin tentang Bu data. Rizka, Oke, Sudah? dokumentasi terima dulu. kasih. Oh ya, Oh ya, oke. Mungkin diaktifkan dulu kamera untuk kita dokumentasi ya semuanya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya terakhir. Oke, 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 mantap. oke. Terima kasih semuanya, Nanda. Ya, Terima kasih makasih. banyak. Ya, siap. Semoga bermanfaat, insyaallah. Ya, Bermanfaat sekali untuk open insight teman-teman kita di tes data. alhamdulillah. Oke, izin undur diri dulu ya, teman-teman. Ya, Ya, sama-sama. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.